Dunia ini sedang diambang kehancuran. Mereka yang disebut sebagai 10 ksatria terkuat yang melindungi benua telah kehabisan seluruh energi mereka, dan di atas tanah yang luas dan terkontaminasi ini, hanya kematian yang berkuasa. Kecuali bagi satu orang, ksatria yang masih bertahan hidup. Semua ini disebabkan oleh Komandan Iblis Kerakusan yang mengakui bahwa manusia ini memang kuat, namun tetap tidak cukup untuk membunuhnya. Meskipun begitu, sang pejuang meraih palunya dan menghantam lengan sang komandan dengan kekuatan yang menghancurkan, meremukkannya dari kepala hingga ujung kaki karena monster itu terlalu berisik. Dengan cara ini, sebuah celah kecil akhirnya tercipta. Meski karena luka-lukanya, ia sendiri tak akan bertahan lebih lama lagi. Kemudian ia terdiam sejenak. Apakah ia telah melakukan segalanya dengan salah sejak awal? Bagaimanapun, pelatihan mana adalah pengetahuan eksklusif bagi para ksatria dan bangsawan. Oleh karena itu, ia harus menatasi kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, memanjat ke puncak bahkan saat berada di titik terendah. Bagaimana jika, alih-alih kejadian yang sudah berlalu, ia bisa berlatih dengan metode yang tepat sejak awal? Bisakah ia menyelamatkan benua dan seluruh dunia? Namun merenungkan sang komandan kerakusan, ia berpikir bahwa terlepas dari segalanya, ia benar-benar luar biasa meskipun dia hanya yang ketujuh di antara semua komandan Raja Iblis. Saat itulah ia mendengar suara memanggilnya. Yang memanggil adalah Kaisar Pedang, Aard von Valen, yang mengatakan bahwa ia akan segera mati. Namun sebelum itu ia ingin mengajukan pertanyaan, mengapa Tini tidak melarikan diri dari pertempuran padahal ia tinggal di daerah kumuh dan tidak punya apapun untuk dilindungi? Tini menjawab bahwa melarikan diri dari pertempuran adalah hal yang memalukan, karena seorang pria harus selalu percaya diri. Mendengar itu, pria tua itu tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa Tini harus mempercayai bakat yang menjadikannya salah satu dari 10 ksatria terkuat hanya karena kebanggaannya. Kemudian ia mulai mengucapkan hal-hal aneh seolah meninggalkan pesan. Ia berkata bahwa saat ia kembali, Tini harus menemuinya, tetapi tidak segera, karena jika tidak, bahkan dia sendiri tidak akan percaya. Kaisar kemudian mengungkapkan rahasia keluarga. Nama lahir putrinya adalah Lea, sebuah penghormatan untuk bunga yang disukai olehnya dan istrinya. Namun, ia mengakui bahwa sebenarnya ia tidak terlalu menyukai bunga itu. Ia meminta agar Tini melupakan informasi ini karena ini akan menjadi kode yang hanya boleh diketahui olehnya. Dengan itu, kesadaran Kaisar pun memudar di saat yang sama. Tini terbangun di ruangan yang familiar, mengira bahwa semuanya hanyalah mimpi. Namun faktanya, ia sedang menjalani kembali masa lalu yang mengerikan di mana para penyerbu mengambil adiknya yang tewas saat merawatnya. Adiknya dipukuli saat mencoba melindungi Tini yang sedang menyembunyikan sebuah cincin. Pada saat itu, Wolfman tiba dengan marah menendang pintu. Tini, dengan tubuhnya yang lemah, hampir tidak bisa bergerak dan adiknya pun diserang secara brutal. Salah satu pria, sambil menendangnya, berkomentar bahwa mayat punya nilai karena ada orang yang suka bermain dengannya dan itu bisa menghasilkan banyak uang. Tini yang tidak bisa menggerakkan lengannya sangat ingin melindungi adiknya setidaknya kali ini. Kemudian, dengan seluruh kekuatannya, energi biru melonjak dari tangannya dan ia berhasil bergerak. Dalam satu lompatan, ia menerjang salah satu penyerang, bertekad untuk tidak membiarkan mereka mengambil adiknya. Pria-pria itu mulai memukulinya, tetapi Tini melawan, dan setelah beberapa pukulan di kepala, para bandit itu menyerah dan pergi. Pada saat itu, Tini menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Ini adalah akhir dari mimpi buruknya, tetapi kali ini ia berhasil bertindak secara berbeda. Mana telah bangkit di dalam dirinya lebih awal dari yang seharusnya. Ia menyadari bahwa mungkin kata-kata Kaisar Pedang itu benar, ini bukan mimpi. Ia benar-benar telah kembali ke masa lalu dan sekarang bisa mengubah masa depan dunia. Memanfaatkan momen tersebut, ia mengutuk pria tua itu karena tidak mengirimnya lebih jauh ke masa lalu. Namun, seketika itu pula Tini mulai batuk darah, konsekuensi dari tubuhnya yang lemah saat mencoba menggunakan mana. Meskipun begitu, ia tahu bahwa mengeluh tidak ada gunanya. Jika Kaisar telah mengirimnya ke masa lalu, ini adalah kesempatannya untuk memastikan adiknya bisa beristirahat dengan tenang, sesuatu yang tidak mampu ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dengan pemikiran itu, Tini memutuskan untuk mengikuti jalannya dan membalaskan dendam kematian adiknya. Namun sebelumnya, ia harus memastikan adiknya beristirahat dengan tenang. Meskipun mereka tidak memiliki darah yang sama, yang mereka miliki adalah mata dan rambut hitam, sesuatu yang langka di seluruh benua. Karena hal ini, banyak orang menghindarinya, tetapi adiknya yang selalu baik hati memberinya nama Tini dan memperlakukannya dengan penuh kasih. Itulah sebabnya kali ini ia bisa memakamkan adiknya dengan damai. Sementara itu, salah satu wanita, Emma, teman adiknya, berpikir bahwa Tini telah sedikit berubah. Belum lama ini, ia menemukannya sedang makan sup di depan jenazah adiknya. Luka-lukanya sudah sembuh. Saat selesai makan, ia hanya menggendong adiknya di pelukannya dan berterima kasih kepada Emma atas sup tersebut, berjanji untuk membalas budi suatu hari nanti. Setelah itu, pemakaman adiknya dimulai, dan Tini teringat kata-kata yang selalu ia ucapkan. Percaya dirilah dan tegakkan kepalamu, karena dengan begitu, kamu tidak akan memiliki penyesalan dalam hidup ini. Sebulan kemudian, akhirnya tiba saatnya untuk membalas dendam. Ia tiba di depan para pelaku kejahatan itu dan bertanya di mana Wolf. Salah satu kaki tangan mencoba menamparnya, tetapi Tini menangkap tangannya dengan satu gerakan dan memutar lengan pria itu. Yang lain datang menyerangnya, mencengkeram ke mejanya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tini dengan mudah memberikan tendangan kuat kepada pria itu karena tubuhnya yang dipenuhi mana sudah berada di tahap lanjut, sesuatu yang belum bisa ia capai di kehidupan sebelumnya. Perpaduan sempurna antara tubuh fisik dan mana. Hasilnya, tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Namun, teknik kuat ini memiliki efek samping. Kamu harus makan seperti babi, atau lebih tepatnya seperti Luffy. Emma bahkan mengeluh bahwa Tini telah menghabiskan persediaan 10 hari miliknya. Ia segera menyadari bahwa setelah merekonstruksi tubuhnya, sesuatu telah berubah. Sekarang setelah mananya telah bangkit,
bangkit, Tini bisa memperbaiki kelemahan dari saat tubuhnya masih lemah. Kemudian ia meraih kaki preman lain, mengayunkannya ke udara, dan melemparnya jauh-jauh, berterima kasih kepada mereka karena telah menghancurkan tubuhnya sebelumnya. Pria itu terbang sangat jauh hingga menghancurkan pintu masuk tempat tersebut. Sekarang, Tini bertekad untuk menghabisi semua orang di sana. Para penjahat lainnya mengejeknya, bertanya apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil tanpa senjata. Tini kemudian menarik kaki salah satu pria yang jatuh, mengatakan bahwa ia baru saja menemukannya. Ia mulai menggunakan tubuh pria itu sebagai senjata, mencambuk satu orang dengan yang lain, mengalahkan semua orang di lantai bawah. Berikutnya, Tini memanggil saudara perampok yang berada di lantai atas untuk turun dan melawannya. Sebelum melompat turun, salah satu dari mereka berkomentar bahwa Tini adalah pengguna mana dan bahwa tubuh seperti itu seharusnya bernilai banyak uang. Kemudian mereka menerjang ke arahnya. Sambil mengacaukan tubuh yang hancur dari salah satu pria itu, ia teringat situasinya dari masa lalu ketika seorang pria tua terkejut melihatnya menggunakan seseorang sebagai senjata, berkomentar bahwa ia tidak berkelas. Karena alasan itu, pria tua yang sama ini mengajarinya pertarungan tangan kosong. Saat para preman tiba, Tini dengan mudah menghindar dan meninju yang pertama tepat di wajah. Yang kedua yang datang untuk bermain menerima tendangan tulang kering. Tini melompat ke arahnya, membantingnya ke tanah, dan menghabisinya dengan tendangan seperti combo dari Dragon Ball. Sementara itu, pemimpin penyerbu, Wolf, bertanya siapa yang ada di sana. Tini teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, ia telah menemukan bahwa Wolf adalah mucikari dari suku manusia binatang. Bahkan di antara mereka, werewolf perak yang berubah menjadi bentuknya yang lebih spesial. Karena itu menandakan manifestasi langsung dari garis keturunan keluarga kerajaan manusia binatang. Di kehidupan masa lalu, membunuhnya telah menjadi tantangan besar, tetapi kali ini, Tini tiba dengan tenang, bertanya apakah Wolf sudah ketakutan. Dalam kemarahannya, Wolf mulai berubah, bertekad untuk menghabisi bocah itu. Ketika ia akhirnya berubah, Tini memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Ia tidak memiliki bulu perak. Jadi, Tini bertanya jenis anjing kampung apa yang berdiri di depannya. Meski begitu, Wolf menerjang ke arahnya, tetapi Tini dengan mudah menghindar, merasa ia lambat dibandingkan dengan apa yang ia hadapi sebelumnya. Mengambil kesempatan itu, Tini meraih rahang Wolf dan dengan mana mematahkannya dengan satu sentakan. Ia teringat ketika seorang teman manusia binatang mengatakan kepadanya bahwa inilah cara menghadapi jenis mereka. Wolf terus menyerang, tetapi Tini menghindar dengan mudah. Baginya, Wolf tidak lebih dari seekor anjing menggonggong yang tidak menggigit, dan saat itulah sesi pemukulan dimulai. Temannya mengatakan bahwa jika menyangkut manusia binatang, kamu hanya perlu terus memukul mereka sampai mereka lelah karena mereka bisa beregenerasi dari hampir segalanya. Jadi Tini memutuskan untuk menikmati dirinya sendiri memukuli serigala kecil itu. Tini memberikan tendangan yang sangat kuat hingga memaksa pria itu untuk benar-benar berubah kembali, mengirimnya terbang ke dinding. Sekarang ia tidak hanya akan mematahkan tulang belakangnya. Setelah semua pembantaian, Tini berdiri di sana berpikir bahwa mungkin ini akan membawa kenyamanan bagi jiwa adiknya. Jika terserah padanya, kepala Wolf pasti sudah menggelinding di tanah. Namun, sekarang setelah ia babak belur, memohon pengampunan kepada Lady Arena. Sementara itu, Tini hanya bertanya, manusia binatang seperti apa? Wolf yang melakukan itu di sana, di tengah kekacauan, Tini akhirnya menemukan batu aneh di tanah. Saat ia mengambilnya, ia segera merasakan energi iblis karena ada seekor serigala putih yang terikat di dalam batu tersebut. Melihat ini, Tini teringat waktu yang lama di hutan elf ketika Al berbicara tentang makhluk spiritual. Ia menjelaskan bahwa makhluk ini terlahir kembali setelah mengumpulkan mana selama setidaknya 100 tahun. Apa yang ia gambarkan sebagai inti dari roh adalah tepat apa yang sedang dipegang oleh Tini, sebuah batu roh. Ia bertanya-tanya mengapa Wolf memiliki salah satu batu ini, terutama dalam kondisi yang aneh. Meski begitu, Tini meninju rantai tersebut, membebaskan serigala putih itu. Saat ia membasuh ingatannya, roh ini telah dikepung oleh sekelompok orang asing yang menggunakan energi iblis, menjebaknya di dalam batu. Bocah yang menerima batu itu adalah Wolf sendiri. Para bajingan ini telah menciptakan manusia binatang dengan membuat orang menyerap batu roh, dan begitulah bocah itu berubah menjadi Wolf. Kali ini, karena Tini telah tiba lebih awal, Wolf belum bisa menyerap batu tersebut. Namun, serigala putih yang marah mencoba menggigit Wolf. Tini menghentikannya, mengatakan bahwa sampah ini pantas mendapatkan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kematian. Serigala itu tampak mengerti, dan Tini teringat apa yang dikatakan wanita itu. Mungkin bagi manusia untuk menjinakkan roh asalkan mereka memiliki jiwa yang murni dan cukup mana. Itulah mengapa biasanya hanya anak-anak yang mampu melakukannya. Tini menjadi melamun. Lagi pula, meskipun ia masih muda, jiwanya jauh dari murni. Namun karena itu berhasil, ia tidak punya keluhan. Ia bisa berkomunikasi dengan serigala itu melalui mana yang mengalir di dalam batu roh. Dengan demikian, Tini memutuskan untuk membentuk kontrak dengan serigala tersebut. Tidak seperti sihir, tidak perlu fokus untuk meningkatkan level roh, karena sebagian besar binatang ini tumbuh lebih kuat saat kekuatan penjinaknya meningkat. Itulah mengapa Alarena termasuk di antara 10 ksatria teratas di dunia. Sebelum menerima kontrak tersebut, serigala itu meminta satu permintaan kepada Tini untuk membalaskan dendam penangkapannya oleh para pemuja sekte yang melakukan ini padanya. Dengan cara ini, Tini mendapatkan roh pertamanya, menamainya Moonwolf. Melihat Wolf yang ambruk di lantai, Tini menyimpulkan bahwa itu semua adalah ulah para pemuja yang menolak Tuhan dan menyembah iblis. Dengan itu, ia menendang Wolf, menyuruhnya bangun. Ketika tidak ada yang terjadi, Moonwolf pergi untuk melakukan tugasnya. Tini kemudian bertanya di mana pria yang memberikan batu roh itu kepada Wolf. Dengan ketakutan, Wolf mengatakan organisasi akan membunuhnya, tetapi sebelum ia bisa mengungkapkan apapun, kepalanya meledak karena mantra yang mencegahnya mengatakan sepatah kata pun. Dengan itu, Tini fokus pada apa yang paling penting. Ia mengambil tubuh Wolf dan melemparkannya ke dinding di mana ia tahu harta si bajingan itu disembunyikan.
Barang yang ia butuhkan adalah cincin keluarga Valentia. Beberapa waktu yang lalu, seorang gadis berambut pirang telah menanyakan namanya dan memberinya cincin, mengatakan bahwa kapanpun ia butuh bantuan, ia bisa menunjukkan cincin itu untuk menemukannya. Cincin yang sama itu telah dicuri oleh orang-orang jahat tersebut. Orang yang telah memberikannya kepada Tini adalah klon Valencia, putri bungsu dari Kaisar Pedang yang dikenal karena kebaikannya dan disebut sebagai orang suci. Valencia. Ini terjadi karena dalam budaya keluarga Valencia, anak-anak yang beranjak dewasa harus meletakkan bunga di setiap kuil dan membuat nama mereka dikenal. Begitulah Clove bertemu Tini di jalanan dan memberinya cincin. Di kehidupan masa lalunya, Tini terlalu lama mencari balas dendam sehingga butuh waktu lebih lama untuk mengambil kembali cincin itu. Sekarang dengan cincin di tangan, ia melihat kesempatan besar untuk menemukan Kaisar Pedang. Tiba-tiba, Tini mendengar suara dari bawah. Ia turun, tahu bahwa saatnya telah tiba. Ksatria botak yang mengkilap telah tiba. Ia tidak percaya bahwa seorang anak kecil telah menyebabkan semua kehancuran itu. Ini adalah Lam, komandan penjaga kastil, yang sudah berpikir untuk menggunakan situasi tersebut sebagai alasan untuk meningkatkan upeti yang ia terima sebagai imbalan atas perlindungan. Namun sebelum Lam bisa melakukan apapun, Tini menuruni tangga, mengatakan bahwa ia hanya sedang berurusan dengan sampah. Dan karena ada seorang satria di sekitar, sudah jelas ia mendapatkan uang yang banyak dari Wolf. Si botak itu segera mengencangkan urat nadinya, bahkan di bagian yang tidak berambut, dan menerjang dengan marah ke arah Tini. Namun, Tini hanya memukulnya dengan tangannya, melempar pria botak itu jauh-jauh. Mengingat levelnya, jika Tini telah memberikan segalanya, ia bisa dengan mudah mengalahkannya. Tepat setelahnya, Tini memberikan serangan lutut, dan meskipun ia kuat, pria botak itu berhasil memblokir serangan tersebut. Sekarang setelah ia menunjukkan sedikit kekuatannya, Tini tahu ia perlu bertindak cerdas karena ksatria botak itu belum perlu diperlakukan sebagai musuh. Tepat saat pria botak itu bersiap untuk menghunus pedangnya, Moonwolf muncul dalam wujud raksasanya, menyebabkan sang ksatria berkeringat dingin. Dengan situasi yang lebih tenang, Tini mengusulkan kesepakatan. Daripada Wolf yang membayar suap, Tini sendiri yang akan melakukan pembayarannya. Pria botak itu terkesan, menjawab, "Oh, kamu bocah yang pintar," dan bertanya apakah Tini akan membayar 5 koin emas yang biasa dibayarkan Wolf. Tini, bagaimanapun, tahu bahwa pria botak itu tidak menerima lebih dari 1 koin emas dan menawarkan untuk membayarnya 1,5 jika ksatria itu tidak menerima tawaran tersebut. Tini siap mengakhiri negosiasi dan memulai perkelahian. Tentu saja, pria botak itu mundur dan setuju, menyatakan bahwa hari terakhir bulan itu adalah tanggal jatuh temponya. Saat ia pergi, anak buah yang memanggil Lam mempertanyakan kepadanya, "Tuan Lam, apakah Anda akan mengkhianati kami?" Yang dijawabnya, "Wang berbicara untuk saya, kawan." Pada saat itu, Tini melemparkan koin ke arah Lam dan berkata bahwa karena pemiliknya telah berubah, ia harus menetapkan waktu untuk menyapa tuan baru tanah tersebut. Meskipun Lam telah meninggalkan tempat kejadian, sudah jelas tidak akan ada lagi hari gajian untuknya. Adapun ketiga preman yang dikalahkan, Tini memberi mereka misi, kumpulkan semua penduduk tempat itu. Jika ada yang mencoba melarikan diri, Moonwolf akan mendapatkan makanan enak. Jadi, ketiga pria besar itu berlari. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mengurus tempat itu tidak akan memakan waktu lebih dari seminggu. 1 jam kemudian, ketiganya membawa semua orang berkumpul. Begitu tiba, Emma berlari, berpikir seseorang telah memukuli Tini lagi. Kenyataannya, darah di tangannya adalah milik Wolf yang sudah terbaring mati di dekat sana. Kerumunan panik, mengira mereka tidak akan lolos dari hukuman. Semua orang tahu bahwa penguasa tanah ada di balik Wolf. Kemudian, Tini menyatakan, menantang kaum bangsawan adalah dosa besar, dan itulah sebabnya penguasa tanah juga akan jatuh. Penjaga berkomentar bahwa mereka tidak melihat Serlam dalam beberapa hari. Faktanya, ia sedang dalam masa percobaan karena ada insiden yang melibatkan orang gila yang mengklaim mereka dikejar oleh serigala raksasa. Dalam episode itu, pemimpin mereka begitu cacat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengenalinya. Selain itu, semua uang telah menghilang. Meskipun begitu, para penjaga tidak mengerti apa hubungannya dengan Lam. Masalahnya, negosiasi Lam dengan bos baru tidak berjalan lancar. Semua toko dan bisnis di kota ditutup dan penguasa tanah sangat marah, memanggil pemimpin tersebut untuk menyelesaikan situasi. Tini, mengingat kehidupan masa lalunya, tahu bahwa bahkan setelah memeriksa buku catatan, tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan saat itu. Atas permintaan sang tuan, ia menyerahkan buku itu dan setengah dari hartanya. Namun sekarang, segalanya akan berbeda karena Tini telah memahami bahwa ada bangsawan yang menghancurkan bangsawan lain, dan justru karena buku catatan itulah sang tuan tanah dalam masalah. Dengan itu, Tini menyatakan kepada orang-orang, "Sekarang, kalian bebas. Jika kalian ingin membalas dendam atau melampiaskannya, ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk menghajar pria itu." Para wanita tidak bisa menahan diri dan semua pergi untuk menendang pemimpin tanpa kepala itu. Selain itu, ia mengizinkan siapa saja untuk mengambil sebanyak mungkin uang dari harta Wolf untuk melarikan diri. Sebelum mereka pergi, Tini memperjelas, "Jika kalian berani melakukan kejahatan demi uang atau mengungkapkan apa yang terjadi di sini, teman kita Wolf akan merobek kalian berkeping-keping." Ia kemudian meminta Emma untuk meninggalkan tanah tersebut dan pergi ke Diane bersama yang lain karena Tini masih memiliki tempat lain untuk dituju. Dan begitu, Tini berterima kasih kepada semua orang, menyatakan bahwa sejak hari itu, distrik lampu merah Invadar ditutup. Sementara itu, para penjaga mendiskusikan kedatangan pemimpin baru yang bernama Tini. Ketika ia muncul, mereka bingung dan bertanya, "Hah, apa yang dilakukan seorang anak di sini?" Tini kemudian memanggil serigala besar tersebut, menyebabkan penjaga mundur karena takut. Lagi pula, dengan tubuh seukuran anak kecil miliknya, hal-hal
hal seperti ini akan terus terjadi. Lebih jauh ke depan, Grandmaster dari Ordo Ksatria, Chran, memperkenalkan diri. Namun, Tini dengan sikap membangkangnya berkomentar bahwa sepertinya sudah menjadi kebiasaan mereka untuk membiarkan tamu menunggu begitu lama. Ksatria yang tersinggung itu sudah bersiap untuk menghunus pedangnya, menyuruh Tini untuk tahu tempatnya. Tetapi Chrai Amitalah yang harus belajar tempatnya saat ia mencoba terlihat superior meskipun ia tidak penting karena Tini adalah tamu dari tuan tanah tersebut. Chran yang marah mulai berbicara lebih banyak, tetapi Tini menyela dengan mengatakan bahwa bau busuk yang sebenarnya di ruangan itu berasal dari dirinya. Saat Simak maju dengan pedangnya, pelayan muncul menginformasikan mereka bahwa tuan sudah menunggu. Jadi, Chrai yang hampir botak mulai memandu Tini ke dalam kastil. Sesampainya di sana, Tini tercengang dan berkomentar bahwa senang bertemu dengan tuan. Pria di hadapannya adalah Timan Fang Vilas, seorang baron. Tini terkejut karena di masa depan ia mengingat Tion sebagai seseorang yang 3 atau 4 kali lebih besar. Namun, ia tahu bahwa buku catatan itu akan menjatuhkan sang baron. Dengan cepat, Tini kemudian mengungkapkan keinginannya untuk menjadi senjata sang tuan, menempatkan pemimpin Ksatria Chran sebagai pesaingnya. Orang-orang yang hadir bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa Tini baru berusia 13 tahun. Sang tuan berdiri dan berkomentar, "Jadi, bocah yang mencuri dompetku ingin menjadi senjataku?" Tini menjawab bahwa ia percaya ia melakukan sebuah bantuan bagi sang tuan. Sementara itu, Chran yang menantang meminta izin untuk mengeksekusi Tini tepat di sana. Namun, Tini menyebutkan tindakan keras terhadap narkoba yang dilakukan Duke of Valencia di wilayahnya, bersama dengan fakta bahwa Putri Valencia baru saja mengunjungi negara bagian itu. Ia menyarankan agar Chran berpikir 2 kali sebelum semuanya meledak. Chran mencoba meremehkan kata-kata Tini, tetapi sang tuan menyela dengan mengatakan bahwa jika apa yang dikatakan bocah itu benar, ia pantas mendapatkan hadiah. Sang tuan juga mendengar desas-desus bahwa Tini mengendalikan roh serigala yang diduga dicurinya dari batu roh yang dianggap mencurigakan. Sang tuan meminta penjelasan. Tini kemudian melihat sekeliling dengan bantuan Moonwolf dan mengungkapkan bahwa Chrai menggunakan lingkaran sihir milik penyihir gelap. Jika Chrai bisa menggunakan 2 lingkaran ini, itu berarti ia telah menawarkan ratusan tubuh atau pengorbanan hidup. Ini menjelaskan mengapa ada begitu banyak pembicaraan tentang membeli mayat dengan harga tinggi. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari Tini, Chrai menghunus pedangnya untuk menyerangnya. Namun, roh Tini telah berubah menjadi Mega Moonwolf yang kuat. Sang tuan yang mengamati situasi memutuskan untuk mengubah persyaratan ujian dan bertanya kepada Chran tentang tingkat kekuatan bocah itu. Menurut Chran, Tini mendekati tahap 2, dan kecuali ia keturunan dari keluarga bergengsi, ia akan dianggap sebagai keajaiban. Pola mananya sangat stabil. Tini kemudian berimprovisasi dengan mengatakan bahwa ia mempelajari semua ini dalam penglihatan, tetapi ia tahu ia butuh alasan yang lebih baik untuk meyakinkan sang tuan dan para ksatria. Jadi ia mengklaim bahwa ia mempelajari segalanya dari orang tuanya yang telah meninggal sebelum datang ke Vilas, dan jika ada yang ingin mengonfirmasi cerita ini, itu tidak mungkin karena Velias menerima semua jenis pengungsi, sehingga sulit untuk mengungkap informasi tentang identitas aslinya. Pada akhirnya, sang tua memutuskan untuk mempercayai kata-katanya karena ia akan menilai kebenarannya nanti. Sementara itu, Tini diundang untuk tinggal di kediaman sang tuan. Karena banyak hal yang salah sejak ia membunuh Wolf, dan sang tuan butuh alasan untuk menutupi peristiwa tersebut. Pertanyaan yang tersisa di udara adalah alasan untuk siapa? Mungkin untuk organisasi yang sama di mana Wolf menjadi bagiannya. Jika Tini tidak hati-hati, ia bisa berakhir dalam masalah. Menerima usulan itu, Tini bertanya apakah sang tuan memiliki tamu istimewa. Sang tuan setuju dengan mengatakan bahwa Tini harus sangat sopan kepada orang ini, tetapi akan tetap butuh waktu bagi mereka untuk tiba. Akan ada 3 hari sampai Kadipaten memeriksa buku-buku, 3 hari lagi sampai unit hukuman dibentuk, dan 10 hari sampai unit itu tiba di Vas. Totalnya, itu akan memakan waktu sekitar 16 hari. Jika tamu tiba setelah itu, semuanya akan selesai. Tini kemudian bertanya kepada sang tuan kapan tamu itu akan tiba karena ia perlu belajar tata krama sebelum kunjungan. Sang tuan menjawab bahwa tamu itu tiba dalam seminggu. Tini panik karena tahu tidak akan cukup waktu untuk bersiap. Dihadapkan dengan situasi ini, hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah melarikan diri karena sekutu Tini jauh dari sana. Namun, jika ia melarikan diri, sang tuan kemungkinan besar akan menaruhnya dalam daftar pencarian orang, mempersulit pertemuan masa depannya dengan Kaisar Pedang. Selain itu, ide melarikan diri dari sesuatu mengganggunya karena bahkan tanpa kekuatan yang diperlukan, ia selalu menemukan cara untuk mengatasi lawan-lawannya. Pilihan kedua lebih berisiko. Tamu ini sepertinya seseorang dari bangsawan tinggi. Dengan rumah kosong, fakta bahwa pengunjung penting akan tiba membuat semuanya lebih mencurigakan. Orang yang mendukung sang tuan pastilah seseorang yang tidak bisa diperlihatkan kepada publik. Jika sesuatu yang besar terjadi di Vas, kunjungan bisa ditunda. Untuk alasan ini, Tini menyimpulkan bahwa ia perlu menjadi lebih kuat untuk mengalahkan Grandmaster dan sang tuan, tetapi ia memutuskan untuk membiarkannya nanti karena ia lapar. Di aula, juru masak terkejut melihat Tini menyusun mangkuk dan makan tanpa henti. Tubuhnya meningkat setiap kali ia makan, membuat ramuan obat apapun tidak perlu. Bocah itu hanya makan, makan, dan makan. Pada saat itu, seorang pria muncul dan bertanya apakah Tini mempelajari tata kramanya dari seekor anjing. Tini membalas, "Benar, jika kamu menghinaku, bajingan, lebih baik kamu menghormatiku sekarang." Pria itu menanggapi, menghormati seseorang yang ingin memukul anak kecil, itu
Pria itu marah, mengutuk Tini, dan memecahkan meja. Pria lain dengan janggut berantakan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa Tini hanyalah seorang anak kecil, tetapi gelandangan di sebelahnya mendorong perkelahian tersebut. Meskipun kebingungan ini, Tini menantang pria itu untuk menyerangnya karena ia ingin menunjukkan kepada Grandmaster betapa kuatnya ia sebenarnya. Tini mulai curiga bahwa ini mungkin telah diatur oleh sang tuan. Mereka pergi keluar untuk bertarung di tengah kerumunan yang berkumpul. Pria berjenggot itu menyerang, namun Tini tidak membuang waktu dan segera menendang kakinya hingga ia terjatuh. Pria itu mencoba memukul Tini, tetapi dengan mudah ia menghindar dan kembali menghantam kaki pria itu. Sang pria kebingungan, tidak habis pikir bagaimana seorang anak level 1 bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Meski kakinya cedera, ia mencoba menyerang lagi dengan ayunan palu, namun Tini meluncur di bawah kakinya, melompat, dan mencengkeram lehernya. Mengubah pertarungan menjadi permainan krak-krak. Tini memenangkan duel tersebut, meninggalkan semua orang di sekitarnya tertegun. Seorang kesatria dikalahkan oleh seorang anak. Dalam benaknya, Tini merasa menang tanpa bantuan serigala untuk membuktikan potensinya. Sesaat kemudian, ia hampir pingsan karena telah menguras terlalu banyak mana. Jika ini terjadi di kehidupan sebelumnya, dia pasti sudah dalam masalah karena meskipun tubuhnya pulih dengan cepat, regenerasi mananya sangat lambat. Sekarang, di kehidupan ini, ia memiliki keharmonisan sempurna antara tubuh dan mana, memungkinkannya berlatih sesuka hati dan menjadi jauh lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Kemudian, Sang Lord berkomentar bahwa informasi yang diberikan Tini tentang pergerakan Dwi sangat akurat. Ia menawarkan Tini sebuah jabatan, menyatakan bahwa bocah itu memiliki masa depan yang menjanjikan. Satu-satunya kekurangan, menurut Sang Lord, adalah tidak adanya guru yang cukup hebat untuk melatih jenius seperti dia. Namun, Tini menjawab bahwa ia pernah mendengar para kesatria terhebat dalam sejarah tumbuh dengan usaha sendiri, dan yang menuntun mereka adalah kehadiran seorang pemimpin hebat yang membimbing langkah mereka. Sang Lord terkesan dengan jawaban ini, menyadari bahwa di kekaisaran maupun kerajaan tetangga, ciri fisik seperti bentuk telinga, rambut, dan mata Tini sangatlah langka. Ia kini paham mengapa ia tak pernah membayangkan bahwa orang asing bisa begitu berharga. Di sisi lain, Tini tidak terlalu memahami percakapan tersebut, dan menurutnya, seseorang akan menjelaskan detailnya nanti. Namun, Tini yakin bahwa kekuatannya saat ini hanya mungkin berkat kekuatan lingkaran sihir, meski ia tahu tidak ada yang bisa memprediksi kapan iblis akan menyerang lagi. Di kehidupan lampau, Tini ditelantarkan dan kehilangan lingkaran sihir tersebut. Ia terus merenung saat seseorang memberitahunya bahwa ada orang tertentu yang ingin menemuinya. Setelah percakapan itu, Tini pergi ke lapangan latihan dengan pikiran berkecamuk, namun ia tahu ia harus fokus pada satu hal. Sang Lord berada di lingkaran kedua dan Sang Grandmaster di tahap kedua. Oleh karena itu, Tini harus mencapai level tersebut dalam 6 hari. 3 hari berlalu, tubuh kecilnya sudah jauh lebih kuat dengan gerakan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin masalah di kehidupan lampaunya adalah ukuran tubuhnya yang monster. Ia sadar ia hanya ingin menjadi besar dan kuat, yang menyebabkan tubuhnya merespons secara tidak sadar dengan menghubungkannya kemana. Merusak harmoni antara tubuh dan mana karena tumbuh terlalu besar. Tapi kali ini, ia sadar tidak perlu menjadi sebesar itu. Tiba-tiba, dua pria datang untuk berlatih, namun saat melihat Tini, mereka segera kabur. Tak lama kemudian, sang kapten muncul dan menyuruhnya ikut karena Sang Lord telah memberi instruksi untuk memberikan senjata kepadanya. Tini berpikir ini kesempatan emas dan mengikuti kapten ke gudang senjata. Di sana ia menemukan berbagai baju zirah dan pedang, namun tidak ada kapak senjata pilihannya. Ia bertanya apakah bisa mendapatkan sesuatu seperti pedang sang kapten. Sang kapten dengan penuh kebanggaan berkata bahwa pedang Gria itu dibuat oleh pengrajin ternama. Tini dengan nada mengejek menjawab bahwa pedang itu jauh lebih cocok di tangan seseorang yang berbakat. Kapten meledak dalam amarah dan bertanya apakah Tini ingin mati. Bocah cerdik itu menantang, jika Anda tidak senang, bagaimana kalau kita bertarung? Kapten tidak ragu dan dengan marah menyerang. Di luar, orang-orang mendengar Tini berteriak, maafkan saya kapten, saya akan lebih berhati-hati. Ia meninggalkan gudang senjata dalam keadaan memar, membawa pedang terbungkus kain. Semua orang berasumsi Kapten KW memukuli seorang anak, memicu rumor bahwa dia membenci anak itu, yang ternyata benar. Kembali ke kamarnya, para pelayan bertanya apa yang terjadi. Dengan seringai tipis, Tini menjawab bahwa sang kapten bilang akan memberi senjata, dan itulah yang terjadi. Sementara itu, Sang Lord bertanya kepada bawahannya apakah pengorbanan sudah aman. Khawatir Tini mengacaukan rencana penjajah. Ia harus menyelesaikan ini segera karena dalam beberapa hari garis keturunan Tini akan dipastikan. Jika dia bukan dari keluarga itu, dia harus membayar harga yang mengerikan. Namun, Sang Lord tidak yakin hal itu akan terjadi karena Tini sangat berbakat dan memiliki pengetahuan yang hanya dimiliki keluarga bergengsi. Ditambah lagi, ia memiliki rambut dan mata hitam yang dianggap Sang Lord sebagai konfirmasi garis keturunannya. Malam itu, saat Tini bersiap tidur, mantra peringatan dari lingkarannya terpicu. Melihat ke depan, ia melihat Tini muncul dan menebasnya hingga terbelah dua. Mengklaim itu adalah hukuman dari surga. Keesokan harinya, para pelayan ketakutan oleh kehadiran energi sihir hitam yang aneh. Para kesatria tidak percaya hal semacam itu mungkin terjadi, namun pendeta yang berada di sana telah melaporkan energi tersebut ke paroki. Glenn, salah satu dari para kesatria, menyebutkan bahwa investigasi kekaisaran akan dikirim. Alasannya, tubuh sang kapten tetap dalam kondisi seperti itu bahkan setelah mati karena dia adalah penyihir hitam yang tubuhnya membusuk seketika saat mati. Glenn menyadari bahwa pedang yang dibawa Tini adalah pedang bernoda yang digunakan sang kapten. Semua orang terkejut karena sang kapten tidak terlihat sejak hari sebelumnya. Penjaga mulai menyelidiki dan menanyai semua pelayan yang mengonfirmasi cerita yang sama. Kapten memukuli bocah itu. Glenn memanggil Tini. Saat tiba, ia
menceritakan versi yang persis sama dengan yang diberikan orang lain. Glenn kemudian bertanya tentang fakta bahwa mereka menyelidiki gudang senjata dan tidak menemukan apapun, membuat hilangnya kapten semakin aneh. Tini bersikap seperti biasa, mengatakan dia benar-benar tidak melihat apapun dan kesaksiannya sama dengan yang lain. Mengambil kesempatan, Tini bertanya apa yang akan terjadi padanya karena sang Lord bilang masa depannya aman. Glenn hanya menyuruhnya kembali. Keesokan harinya, Tini tidak bisa mengingat malam seperti itu karena ia ingat telah mengalahkan mereka semua. Keesokan harinya, Tini menerima lempeng tentara bayaran dan sejumlah uang yang cukup besar. Glenn menjelaskan bahwa hanya rakyat jelata dengan status pedagang atau tentara bayaran yang bisa memasuki provinsi lain. Menurutnya, tinggal di tempat yang membusuk seperti itu hanya akan menyia-nyiakan bakat Tini. Glenn menasihatinya untuk pergi jauh dan memperkuat diri. Saat itu, Tini mengerti mengapa ia tidak melihat Glenn di kehidupan sebelumnya. Dia mungkin sudah pergi sebelum semuanya terjadi. Berterima kasih untuk segalanya, Tini berpikir bahwa sekarang setelah penyihir hitam mati, keluarga kekaisaran harus bertindak. Karena Dwi tidak datang kepada mereka, Tini harus mencari mereka secara pribadi sebelum pergi. Glenn mengucapkan selamat tinggal, meminta Tini untuk tidak melupakannya. Meskipun Tini bahkan tidak tahu namanya, Glenn memperkenalkan diri sebagai Glenn Liberi, tapi meminta dipanggil Glenn saja. Tini pergi sambil berpikir ia telah meninggalkan masalah yang belum selesai di tangan kesatria itu. Sekarang setelah memiliki lempeng tentara bayaran, ia memutuskan pergi ke guild untuk mendapatkan kuda. Namun, serigala itu segera muncul, siap untuk dinaiki Tini. Serigala itu mengambil bentuk lebih kecil karena roh cenderung mematerialisasi sesuai ukuran yang mereka miliki saat hidup, tetapi bisa menyesuaikan dengan proporsi penyihirnya. Saat ia menunggangi serigala itu, Tini merasakan jiwanya dan inderanya menyatu dengan hewan tersebut. Dengan semuanya siap, mereka berangkat dengan petualangan baru yang menunggu di luar hutan. Tini memutuskan untuk segera menuju Chorun karena itulah saat bencana pertama akan terjadi. Di kehidupan sebelumnya, banyak bencana muncul satu demi satu, melemahkan kekuatan manusia. Semuanya dimulai dengan hilangnya relik Chorun, dan Tini perlu mencegah hal itu terjadi. Relik kemanusiaan diberikan oleh Dewi yang dikenal sebagai 7 relik suci. Masalahnya, relik ini akan dicuri, tetapi kali ini Tini tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia berencana bergabung dengan tentara dalam pertempuran karena bencana pertama akan terjadi di kerajaan Laut Chorun. Namun sebelumnya, ia memutuskan mengunjungi kediaman Duk. Sementara itu, di kota pada malam hari, sosok asing tiba, menidurkan semua orang, dan menggunakan sihir untuk menanyai Glenn tentang apa yang ia ketahui mengenai kematian Sang Lord. Glenn menceritakan apa yang ia tahu, lalu pria itu menidurkannya kembali. Saat Glenn bangun, salah satu penjaga melaporkan bahwa tubuh Sang Lord telah menghilang, membuat investigasi semakin rumit. Pria berkerudung itu menemukan tubuh pemilik pedang dan menyimpulkan bahwa pelaku insiden itu pasti bocah yang mengalahkan serigala itu dan menghilang. Ia bersumpah membalas dendam pada Tini karena mengacaukan rencana organisasi. Di gerbang barat Valencia, rencana Tini tampaknya berjalan lancar, kecuali fakta bahwa mereka masih kekurangan uang untuk membeli perlengkapan yang layak. Saat itu, seorang pria kurus dan seorang pria gemuk muncul, menuntut Tini menyerahkan semua uangnya. Melihat ini, Tini menanyakan pertanyaan yang sama pada mereka. Menyadari telah menemukan pemecah masalahnya, ia teringat aturan dari kehidupan sebelumnya. Jika bayangan besar muncul di gang, lebih baik bersembunyi tanpa napas. Tini selalu menangkap pria-pria gang ini dan menjarah mereka tanpa ampun. Ia segera mengalahkan 2 pencuri itu dan mengambil uang mereka. Tak lama kemudian, lebih banyak orang datang, mengaku dari keluarga Rufo. Namun, Tini belum pernah mendengar tentang mereka dan menganggap mereka terlalu lemah. Salah satu pria mencoba menyerangnya tetapi kena tampar. Pria kurus itu menerima tendangan telak di kepala, menunjukkan bahwa kelompok ini bukan tandingan baginya. Ditambah lagi, Tini pergi dengan jumlah uang yang cukup banyak. Setelah itu, Tini pergi ke toko perlengkapan dan membeli baju zirah kulit dan pentungan untuk memukul kepala lawannya. Saat meninggalkan toko, ia melihat kerumunan membicarakan tentang orang penting yang berada di kota. Penasaran, ia bertanya pada penjual apa yang terjadi. Penjual mengungkapkan bahwa Putri Falat sedang berpatroli di kota. Setelah mendengar ini, Tini mulai merenung, mengingat bahwa jika kakaknya mengajarinya tentang kasih sayang, kalau adalah orang pertama yang memberinya harapan. Meskipun cerita di antara mereka tidak berakhir dengan baik berkat harapan yang ia berikan, ia mampu untuk terus berjalan. Kedua orang ini akhirnya mengubah hidupnya. Tini ingat bahwa saat ia bertemu wanita itu di kehidupan sebelumnya, ia tertawa terbahak-bahak karena nama Tini kecil tidak cocok dengan pria raksasa yang telah ia jadikan. Namun di kehidupan ini, ia akan bertemu dengannya jauh lebih awal dan memastikan pertemuan dengan Kaisar Pedang. Sementara itu, di bagian lain kota, putra tertua Count Lucien sedang menunjukkan kota kepada Ka, mendiskusikan perdagangan dan hal lainnya. Namun, Ka menyela, mengatakan ia ingin melihat bagian kota yang lebih miskin. Pemuda itu, yang tidak mengerti mengapa, setuju untuk mengantarnya. Minat kalau pada area ini dipengaruhi oleh pendidikan dari ayahnya, yang menyuruhnya mengamati orang-orang termiskin dan mencari cara untuk memperbaiki hidup mereka. Menurut ayahnya, hanya dengan begitu negara bisa menjadi tempat yang lebih baik. Clove memiliki keinginan untuk mengubah persepsi orang tentang realitas, tetapi ketika tunangannya diumumkan di upacara kedewasaan, ia tidak akan bebas lagi selama sisa hidupnya. Ia bahkan berpikir untuk mencari perlindungan di kuil, tetapi ayahnya akan sangat bersedih karenanya. Saat itu, seorang anak muncul di depannya, dan kerumunan bertanya-tanya siapa bocah itu. Anak itu mengangkat cincin dan berkata sang putri memberikannya kepadanya, menyatakan bahwa sang putri memintanya mengembalikan cincin itu suatu hari nanti. Kalau mengenali cincin itu miliknya, tetapi teringat ia telah memberikannya kepada seorang anak miskin. Penjaga segera menodongkan pedang
pedang ke leher bocah itu sementara ia bersikeras bahwa mungkin sulit dipercaya, tetapi dia adalah anak yang sama dari sebelumnya. Dia satu-satunya dengan rambut hitam di Vas, atau mungkin satu-satunya di seluruh Dui. Kalau terkejut karena bocah itu tampak sangat lemah dan kecil hanya beberapa waktu lalu. Anak itu kemudian menggunakan mananya untuk memanggil serigala bulan dalam bentuknya yang lebih kecil. Kalau sangat senang dengan kelucuan serigala itu karena hanya anak-anak yang sangat murni yang bisa memanggil roh semacam itu. Ia juga memuji nama yang diberikan Tini pada serigala itu, berkomentar bahwa ia tidak membayangkan anak itu telah tumbuh begitu banyak hanya dalam 2 bulan. Bocah itu memperkenalkan diri sebagai Tini dan menjelaskan bahwa pertumbuhannya dipercepat karena ia membangkitkan mananya. Namun, gadis berambut merah itu curiga, menganggap situasi tersebut aneh. Si Pira menyarankan agar lebih baik menginterogasinya setelah karantina, tetapi Tini berkata ia tidak akan meminta kepercayaan. Ia teringat apa yang dikatakan sang putri hari itu, dan menyatakan keinginannya untuk bertemu Lord sebagai penjaga Von Valencia. Kerumunan kembali menodongkan pedang padanya, bertanya bagaimana ia berani. Tini menjawab bahwa tidak mungkin ia bisa menyakiti Saint Pedang karena hanya ada 7 manusia super di seluruh benua, dan salah satunya adalah Kaisar Pedang yang bisa menggunakan kekuatan kehancuran. Semua orang terkesan, memuji prestise sang yang mulia. Namun, Tini menyatakan keinginannya untuk secara pribadi menjelaskan kepada Duk apa yang terjadi di Vas. Beberapa waktu kemudian, Cielo sedang menginterogasi kesatrianya untuk mencari tahu apakah ia menyembunyikan sesuatu di luar apa yang dikatakan Tini. Sang kesatria mengungkapkan bahwa ada penyihir hitam di kekaisaran dan sepertinya ada seseorang yang lebih hebat di baliknya. Karena Tini mengalami semua ini, kesaksiannya bisa menjadi petunjuk penting. Jadi lebih baik membawanya ke ayahnya segera. Sementara itu, Ka bertanya berapa lama si rambut merah akan terus memegang serigala itu. Ia bahkan mencoba membuat si rambut merah mengelusnya, tetapi gadis itu memerah karena kelucuan hewan tersebut. Kalau kemudian bertanya di mana Tini. Sebenarnya, pemuda Edmund telah membawa Tini karena dia ingin mengatakan sesuatu. Saat itu, serigala itu sudah menghilang. Sementara itu, Tini bertanya pada pemuda itu apa yang dia ketahui tentang penyihir hitam. Sebenarnya, itu hanya jebakan agar Tini mengikuti mereka, karena sekarang ia akan mengajari Tini tata krama yang baik dengan sesi tamparan. Namun, pada tamparan pertama yang dicoba pemuda itu, Tini mencengkeram tangannya dengan salah satu tangannya dan tidak melepaskannya. Tini hanya melepaskannya setelah menggaruk telinganya dan bertanya apakah dengan membawanya ke sana dia telah menyiapkan sesuatu yang menarik. Jadi, Tini mengikuti pemuda itu. Sementara itu, kesatria berambut merah berkuda keluar mencarinya karena menurut sang putri, roh menghilang ketika tuannya berada terlalu jauh. Di luar kastil, mereka tiba di tempat di mana keluarga Rufus tinggal. Pria di sana bertanya apakah Tini datang untuk produk itu, namun Tini tidak tertarik dengan semua itu. Yang ia inginkan adalah agar orang kuat mengedukasi rakyat jelata itu. Satu pria mencoba mengatakan sesuatu dan kena tampar karena mempertanyakan perintah. Ketika pria lain maju untuk menghadapi Tini, mereka menyadari dia adalah bocah yang sama dari sebelumnya. Mereka ketakutan dan memberitahu bos bahwa ini adalah bocah yang mengalahkan mereka. Bos mengambil pentungan dan menyerang Tini, tapi Tini mendorong. Dia kembali dengan satu pukulan, bertanya apakah hanya itu yang mereka miliki. Dia siap untuk menjatuhkan semua orang di sana. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, pria-pria itu sudah pingsan karena takut. Dua yang tersisa tidak ingin bertarung sama sekali. Beberapa waktu kemudian, si rambut merah tiba dan melihat semua orang telah dikalahkan sementara Tini duduk di atas peti sambil membaca. Ia menyerahkan peti yang berisi buku suap karena pria-pria itu terlibat dalam perdagangan manusia. Dengan itu, si pirang bodoh tidak akan bisa menipu siapapun lagi. Setelah kejadian itu, si pirang bodoh diusir dari Kadipaten dan akhirnya Tini siap bertemu Saint Pedang. Sebenarnya, pemuda Edmund telah membawa Tini karena dia ingin mengatakan sesuatu. Di kereta, Tini bertanya apakah dia tidak mencurigainya. Dan, faktanya dia sudah mendengar tentang bocah berambut hitam dari Vilas. Mereka menghancurkan organisasi dunia bawah dan membebaskan semua korban, dan dia baru saja melakukannya lagi. Itu luar biasa, tapi dia tetap memarahinya karena dia perlu memperingatkannya sebelum melakukan hal-hal ini. 3 hari kemudian, para kesatria berhenti dan bertanya pada sang putri mengapa seorang elf meminta untuk menemani mereka. Ia segera mengatakan bahwa dia adalah utusan pohon dunia arena dan datang untuk menyapa para pelancong karena ia ingin bergabung dengan mereka. Saat ini, para gadis senang dengan kehadiran elf itu, sementara Tini menyadari bahwa dia adalah penyihir lingkaran kelima. Para elf ini adalah keturunan peri yang terkenal karena kecantikannya. Elfin, kerajaan para elf, terletak di ujung barat peta, jadi selalu sangat sulit melihat elf di Kekaisaran Asen. Meski begitu, kebanyakan orang bersikap ramah terhadap mereka karena elf lahir dengan kemampuan elemen dan dikenal murni, baik hati, dan lembut. Namun, karena elf ini adalah penyihir hitam lingkaran kelima, itu aneh. Ia menjelaskan kepada sang putri bahwa ia melewati Kadipaten dalam perjalanannya ke kerajaan barat. Elf itu memperkenalkan diri secara resmi kepada kelompok tersebut, menunjukkan rasa hormat dan menyatakan bahwa tujuannya adalah berkeliling dunia mendengarkan cerita. Ia bertanya apakah sang putri adalah pemilik roh itu, tapi pemilik aslinya adalah bocah di belakangnya. Kan? Tini yang curiga, karena ia tidak pernah berpikir seseorang seperti dia akan memiliki peringkat tinggi di organisasi, beralih ke mode acting. Ia berkata, wah, ini pertama kalinya saya melihat elf, sementara gadis lain bertanya apakah dia sudah gila sambil meraih kakinya. Untungnya, wanita ini tidak tahu tentang kemampuan serigala bulan karena hanya pemiliknya yang tahu itu. Saat mereka berbicara, si elf mendemonstrasikan sihir, dan Tini mulai menganalisis situasinya. Mereka memiliki 12 spesialis level 3 dan 1 prajurit level 4. Memikirkannya, tahapan
Beberapa lingkaran penyihir dan pengguna mana bisa dianggap setara. Untuk mengalahkan seseorang dari level lebih tinggi, setidaknya 5 orang dari satu level di bawahnya diperlukan. Dengan kata lain, jika dia yang level 2 ingin mengalahkan seseorang dari lingkaran kelima, dia butuh setidaknya 100 salinan dirinya karena dengan satu serangan darinya, dia akan tamat. Untungnya, mereka memiliki kartu rahasia dan hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat. Ketika serigala kecil melompat ke arah si elf, dia menyarankan untuk menahannya selama beberapa saat. Pada saat kemari sayang, serigala itu berubah menjadi bentuk monster dan Tini mulai menyerang dengan palunya sementara si rambut merah masuk dengan pedangnya karena elf itu adalah penyihir hitam. Beberapa menit sebelumnya, Tini telah memperingatkan sang putri menggunakan serigala bulan bahwa ini adalah peri hitam dan jika mereka tidak melancarkan serangan kejutan, mereka akan dalam bahaya. Itulah sebabnya serigala melompat ke arah si rambut merah untuk menyampaikan pesan. Sekarang kembali ke aksi, Tini memukul dari satu sisi dan si rambut merah dengan pedangnya. Saat si elf menghindar, dia naik ke udara dengan sihirnya sementara para kesatria maju. Tini mencoba melakukan ayunan kiri tetapi tidak berhasil karena dia menggunakan sihir terhadap kelompok itu. Bertanya-tanya bagaimana para bajingan ini mengetahuinya. Tini dengan kecerdasannya menjawab secara mental, tentu saja, kami tahu, baunya bisa tercium dari jarak bermil-mil. Karena itu, mantra raksasa meledak ke arah Tini, tapi ia berhasil menggunakan semacam perisai sehingga kerusakannya tidak terlalu parah meskipun tetap berbahaya. Si rambut merah maju sementara Tini menunggangi serigala dan terus memukul perisai si elf. Sekarang keduanya menyerang bersama untuk akhirnya memecahkan perisai peri hitam itu, dan karena itu memberikan banyak kerusakan, Tini turun membantingnya ke tanah. Saat itu, mereka berdua datang lagi sementara dia merapalkan sihir ke semua kesatria, mengincar sang putri. Si rambut merah berhasil bertahan. Tini kemudian menggunakan zirah besinya dan datang dari atas karena sekarang kekuatannya penuh. Ini menyebabkan ledakan besar dan akhirnya memecahkan perisai si elf. Si rambut merah maju lagi, tapi si elf merapalkan lebih banyak sihir. Bahkan terluka, dia masih memiliki semua kekuatan itu. Dengan tubuh besinya, Tini mulai memukuli wanita itu, yang menyebabkan ledakan mega seolah-olah aspal sedang terbakar. Dari atas, dia mulai memanggil kekuatan aneh, dan Tini menyadari bahwa dia adalah pengikut terakhir iblis, mengorbankan tubuhnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Dia kemudian menggunakan persembahan api pada para kesatria, membakar mereka semua. Semua orang berada di batas mereka dan mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk menghabisi wanita terkutuk itu. Maka giliran kalau untuk beraksi, kalau datang dengan kekuatan cahaya yang bersinar. Karena di dunia ini ada kekuatan ilahi yang diberikan melalui penebusan dosa dan berkat. Mereka yang mencapai imamat melalui pertobatan setelah dibaptis belajar tentang kekuatan ilahi dan menerima kekuatan anti-iblis. Namun, ada orang yang lahir dengan kekuatan ini seperti orang suci atau prajurit yang dikatakan dikirim oleh Tuhan, makhluk yang jarang lahir. Kalau adalah salah satu makhluk langka tersebut, seorang klerus, seseorang yang tidak lahir dalam imamat. Para kesatria heran karena dia menyembunyikan kekuatan ilahinya bahkan dari mereka. Menurut Tini, kalau adalah klerus paling kuat yang pernah ia lihat dan sekarang kekuatannya akan cukup untuk memusnahkan elf sialan itu. Saat elf itu jatuh ke tanah, Tini dengan cepat memukul kepalanya. Tetapi ketika tiba waktunya untuk menghabisinya dan menyegelnya di peti mati, Ka berlari sambil mengatakan bahwa dia tidak boleh mati karena dia perlu diinterogasi. Kalau masih perlu tahu alasan di balik semua ini. Meski begitu, tampaknya ayunan palu terakhir adalah hal terakhir yang dilihat si elf. Kalau berpikir untuk menyembuhkannya dengan kekuatan ilahinya sementara para pengawalnya berkomentar betapa luar biasanya sang putri. Dan dengan itu, rahasia kalau terungkap. Kalau bertanya pada Tini apakah dia sudah tahu semua itu karena dia satu-satunya yang tidak terlihat terkejut. Tini agak canggung menjelaskan bahwa dia tahu tapi tetap tidak bisa mengungkapkan alasannya. Suatu hari dia pasti akan tahu. Mengejutkannya, kalau membalas dengan kata sederhana, baiklah, tapi lain kali beritahu aku. Tini kemudian mengungkapkan bahwa penyihir hitam mengincarnya karena masalah yang dia timbulkan sendiri. Bagi Ka, itu tidak masalah karena merupakan tugas bangsawan untuk melenyapkan semua ancaman. Jika dia mati, itu adalah kesalahannya sendiri karena tidak memiliki kekuatan yang cukup. Ini menunjukkan bahwa kalau masih sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia memberinya beberapa tepukan karena dia khawatir tentang hal konyol. Sementara itu, seorang wanita berambut merah tiba, berkomentar bahwa Tini benar-benar benci dipanggil anak-anak. Dia datang menarik pipinya, menggodanya karena seorang anak benar-benar tidak suka dipanggil imut. Kemudian sang putri menyebutkan bahwa dia perlu melaporkan semuanya kepada ayahnya sesegera mungkin. Mereka melanjutkan perjalanan ke Tian. Di gerbang utama, Tini tahu bahwa ayah sang putri merawatnya dengan sangat baik, tetapi dia berpikir bahwa ini sedikit berlebihan karena semua kesatria sayap biru ada di sana untuk mengawalnya. Mereka setidaknya adalah spesialis dan kelompok paling kuat di kekaisaran. Mereka semua berlutut saat memperkenalkan diri kepada sang putri, dan dia berkomentar bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Yon berdiri, mengatakan dia senang atas keselamatan sang putri karena Yang Mulia sangat khawatir. Namun, sang putri yakin dia telah memberitahu mereka bahwa dia 100% aman dan tidak perlu ada keributan seperti itu. Menurut Garen, jika tidak ada keadaan darurat, sang Lord akan datang secara pribadi. Kebenaran adalah sekitar 1,5 bulan yang lalu, relik keluarga Tempest menghilang. Sebuah relik yang selalu bersama ayahnya. Saat ini mendengar itu, dia segera bertanya apakah relik itu artefak. Bahkan Ka pun tidak tahu karena itu rahasia yang hanya bisa diturunkan kepada kepala keluarga. Dihadapkan dengan ini, Tini percaya dia tahu alasan dibalik hilangnya relik itu dan meminta untuk melihat Yang Mulia. Mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan apa yang dia ketahui tak lama setelah Darren bertanya, siapa sebenarnya bocah itu? Menurut yang lain, dia luar biasa. Dialah yang berhasil menangkap penyihir hitam. Terlebih lagi, levelnya hampir mencapai tingkat ahli. Garen tercengang, sebab 7 ksatria
pria agung sekalipun belum mencapai tingkat itu di usia semuda itu. Dia menyimpulkan Tini adalah seorang jenius, atau lebih tepatnya, monster. Mengingat hal ini, si pria besar itu akhirnya teringat bahwa Tini adalah bocah yang membawa surat dari Vas. Di tengah jalan, saat kalau mengagumi pemandangan, Tini bertanya apakah dia menyukai bunga lilac itu. Kalau menjawab bahwa ayah dan mendiang ibunya sangat menyukainya, itulah alasan dia diberi nama tersebut. Si gadis berambut merah itu juga berkomentar bahwa cinta antara sang duk dan istrinya sangatlah tersohor. Selagi mereka membicarakan hal ini, Tini teringat kata-kata terakhir ibunya. Sejujurnya, dia tidak menyukai bunga itu, namun sang ibu memintanya untuk tidak melupakan detail tersebut. Tentu saja, dia ingin merahasiakan hal itu. Dia tahu dia harus menemukan kaisar pedang untuk memantapkan latihannya dan mencari cara agar menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, jika dia tidak setidaknya mencapai level komandan, dia tidak akan bisa membantu apapun di kehidupan ini. Tini bertekad untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Akhirnya mereka tiba di Valentino, tempat berdirinya kediaman Duk Valencia, salah satu yang terbesar di kekaisaran. Setibanya di sana, para penjaga tampak bersukacita, sementara sang pangeran bertanya apakah ini pertama kalinya Tini di sana. Saat itu, seorang pria berjanggut muncul sambil berteriak, "Kalau, putriku, kau baik-baik saja," dan dengan malu, kalau menjawab, "Hentikan, semua orang melihat, ini memalukan." Setelah ditegur putrinya, pria itu berterima kasih kepada para ksatria dan mengumumkan bahwa perjamuan telah menanti. Lalu dia bertanya siapa bocah itu, dan kalau menjawab bahwa dia pernah menceritakannya, bahwa Tini adalah bocah yang akan bicara soal penyihir hitam. Tini melangkah maju dan berkata dia tahu di mana artefak Tempest berada. Kerumunan itu terkejut, bergumam bahwa si bocah baru saja membocorkan rahasia. Saat itu, sang pendekar pedang menyebut bocah itu kurang ajar dan memberikan tekanan padanya. Namun Tini bertahan meski ditekan oleh jiwa pria itu. Meski begitu, sang kaisar berkomentar bahwa Tini masih harus banyak belajar sebelum mencapai levelnya yang dulu. Dia juga menyebutkan bahwa di antara 7 ksatria, Esta memiliki kemahiran tertinggi dan Jirich bisa saja mencapai level tersebut. Setelah itu, sang kaisar meredakan ketegangan dan bertanya apakah Tini bersedia bicara soal artefaknya. Di saat yang sama, kalau berkomentar bahwa Tini hanyalah anak-anak dan mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Namun bagaimanapun, sang kaisar berkata dia perlu bicara empat mata dengannya. Di dalam ruangan, kaisar bertanya apakah Tini tahu sesuatu tentang hilangnya artefak Tempest. Tini mengonfirmasi, dan dalam benaknya merenungkan bahwa Tempest adalah satu dari sedikit kata kuno yang dia tahu, yang berarti waktu atau kesempatan. Jika artefak itu hilang sebulan lalu, mungkin kekuatannya adalah memutar balik waktu. Ceritakan lebih banyak, nak, kata kaisar penasaran. Maka Tini mulai menjelaskan bahwa segalanya bermula dari katastrofe yang baru akan terjadi 20 tahun lagi. Dia merinci seluruh kisah tentang bagaimana dia berhasil kembali ke masa lalu, menjelaskan segalanya. Kaisar pedang berkomentar bahwa ceritanya tersusun rapi, dan Tini bahkan tahu nama penjaga pohon dunia, palu pertama kaum kerdil, dan prajurit Orc. Menurut Tini, mereka adalah rekannya selama setahun, meski sulit dipercaya bahwa keduanya selalu berselisih. Kaisar kemudian menyimpulkan bahwa Deus berarti waktu atau kesempatan, dan hanya satu orang yang bisa dikirim ke masa lalu setelah mengorbankan nyawa manusia yang sangat kuat. Dia juga memperingatkan bahwa keturunan harus menggunakan ini dengan hati-hati. Itulah pesan yang diwariskan bersama pusaka keluarga, meski sejujurnya dia tidak menyangka itu nyata. Namun, situasinya tampak nyata. Walau sulit mempercayai penilaiannya sendiri, dia telah mengandalkan bakat orang lain dan membawa seseorang kembali ke masa lalu. Jika dialah yang kembali, dia akan menggunakan pengalamannya untuk mengorganisir kekuatan umat manusia dan menghadapi pasukan Raja Iblis. Itulah sebabnya dia heran bukan dirinya, melainkan Tini yang kembali. Hanya Tini di masa depan yang tahu alasannya sebelum dia mati, dia bicara tentang menyelamatkan bakat. Saat itulah Tini menyadari pria itu mulai kehilangan akal sehatnya. Sang pendekar pedang menyimpulkan bahwa dia tidak tahu pasti kapan seseorang akan kembali. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah seseorang harus kembali ke saat jiwa mereka paling terguncang. Melihat hal ini, Tini pasti kembali ke saat dia menemukan tekadnya. Itulah sebabnya dia kembali ke hari kematian saudara perempuannya. Kini sang pendekar pedang punya dua hal lagi untuk diperiksa. Apakah dirinya di masa depan menyuruh Tini mencarinya, dan apakah dia menyiapkan bentuk konfirmasi. Dan ya, memang begitu, karena nama putrinya adalah Lilas, dipilih karena itu bunga favorit istrinya. Namun kenyataannya, dia tidak benar-benar menyukai bunga itu. Dia mulai tertawa karena ini adalah sesuatu yang akan dia katakan sebagai kata sandi, dan kini semuanya masuk akal baginya karena hanya ini yang menjelaskan hilangnya sang pusaka. Mungkin karena mereka di masa lalu, tapi orang tua itu tetap punya selera humor. Meski begitu, dia perlu memeriksa hal lain dan memanggil ksatria Royer. Dia percaya pada regresi Tini, tapi mempercayainya adalah urusan lain. Maka untuk membuktikan kemampuannya yang telah diakui oleh dirinya di masa depan, dia memutuskan untuk mengujinya. Rasanya agak tidak adil, bukan? Pertama, si Patua menyuruh mencarinya, dan sekarang Tini harus membuktikan kemampuannya. Pekerjaan ganda. Lalu pendekar pedang itu bertanya apakah Tini pernah memikirkan seperti apa masa depan nanti. Tini mulai berputar-putar dalam menjawab, bertanya apakah dia ingin tahu masa depan Kadipaten. Tapi, sebenarnya yang ingin diketahui pria itu adalah pertanda bencana. Dia juga memperingatkan Tini agar tidak pernah menceritakan masa depan pada orang-orang, karena manusia berkembang melalui kesalahan dan kegagalan. Pendekar pedang itu bangga telah mendidik anak-anaknya di jalan yang benar. Mendengar itu, Tini merasa lega karena dia hanya tahu sedikit soal sang putri. Di masa lalu, Tini menghadapi banyak kesulitan dan tidak bisa mendekati kaum bangsawan. Mata pria itu membelalak dan dia berseru, "Apa? Dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah kaum bangsawan akan menjadi kacau balau." Saat pria itu mulai gelisah, Tini bertanya apalagi yang ingin dia ketahui.
Tapi, karena Tini adalah sekutu dari masa depan, setidaknya pria itu perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi karena sungguh, ini kacau. Jadi lebih baik dia mengingat semuanya dengan benar sebelum dipukuli sampai mati. Malam itu, Tini mendapat masalah dengan si Patua karena dia tidak ingat banyak hal. Apa yang dia tahu, selain dari yang dia alami sendiri, hanyalah rumor atau cerita dari rekan-rekannya. Patua itu kesal dan bertanya apakah ada informasi yang berguna sama sekali. Setidaknya, pada akhirnya satu-satunya hal berharga adalah soal pahlawan dan orang suci yang muncul. Menurut ramalan, nama sang pahlawan adalah Krombel dan dia berusia 20 tahun. Maka si Patua berkata, kalau begitu aku akan melatihnya. Masalahnya, jika Krombel berasal dari 20 tahun di masa depan, saat ini di masa lalu, Krombel bahkan belum lahir. Pria itu jadi putus asa dan berpikir untuk menyalahkan dirinya di masa depan. Maka dia meminta pelayan untuk membawa Drekler alih-alih Royer karena ada seseorang di sini yang pantas dihukum. Drekler adalah wakil kapten Ksatria Sayap Biru tingkat 5 peringkat atas. Si Patua menyatakan bocah itu perlu diuji untuk melihat apakah dia layak dipercaya. Drekler terkejut karena dia harus melawan seorang anak kecil. Seketika berbagai pikiran mulai melintas. Di kepalanya, oh tidak, aku akan dipecat. Bagaimana aku menafkahi keluargaku tanpa uang? Si Patua menegurnya, menyuruhnya tidak melamunkan hal tidak berguna karena ini masalah sangat penting. Saat Drekler melihat Tini, dia melihat bocah itu mungkin berusia sekitar 10 tahun dan sudah berada di level 2. Meski begitu, Patua itu memerintahkan wakil kapten untuk memperkenalkannya pada pengrajin yang membuat palu itu. Dia segera memberikan beberapa tips untuk memperbaiki keadaan. Lalu si Patua mendesak, mengatakan jika Tini tidak tampil baik maka tidak ada kesepakatan, dan dia meminta Drekler untuk tidak menahan diri dan bertarung sekuat tenaga. Akhirnya diputuskan jika Tini berhasil mendaratkan satu serangan saja, janji itu akan dipenuhi. Mereka mulai bersiap, dan Patua itu berhenti sejenak untuk berpikir bahwa Tini punya cara unik dalam mengelola mananya. Jika itu dia juga bisa menjadi spesialis jauh melampaui batas, tapi tetap saja bocah itulah yang kembali dan pasti ada alasannya. Pertempuran dimulai, Tini memanggil Serigala Bulan dan merangsek maju. Sang kapten menyerang dengan palunya, tapi Tini menghindar dan berhasil mendaratkan pukulan pada pelindung bahunya. Drekler menganggapnya menarik dan melompat tinggi sambil menghantamkan segala sesuatu di sekitarnya sementara Tini mengelak menggunakan serigala. Memutuskan untuk bersaing dalam kecepatan, Drekler kemudian melancarkan serangan besar ke tanah, menghancurkan pilar-pilar tempat Tini melompat, hampir mengenai wajahnya. Tini menyimpulkan bahwa Drekler spesialis dalam pertahanan, yang memungkinkannya memprediksi semua gerakannya. Meski begitu, dia benar-benar menghindar dari segalanya. Drekler terkesan, tapi tetap berkata itu belum cukup. Si Patua berteriak pada Drekler agar berhenti mengulur waktu. Drekler kemudian menggunakan senjata jiwanya, membuat Patua terdiam dan memerintahkannya berhenti. Tapi Tini merangsek maju dan terjadi ledakan besar saat serangan mereka beradu. Tak lama kemudian, Tini terpental dan kedua pria itu khawatir akan apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dikatakan Tini adalah, aku menang, karena pada puncak serangan itu, dia telah melemparkan palu mininya ke arah wakil kapten dan melukai wajahnya. Tetap saja itu gila karena Tini bisa saja mati, tapi dia tidak mati dan dia menang karena sejak kehidupan sebelumnya. Begitulah cara dia bertindak, jika tidak, hidup hanyalah jalan buntu. Bagaimanapun, ini hanyalah permainan di mana kita harus menang dengan segala cara, dan begitulah dia hidup sampai sekarang. Duk setuju, berpikir bahwa dalam kehidupan Tini sebelumnya, dia pasti percaya bahwa mencoba sesuatu yang nekat itu sepadan. Dan sesuai janji, Duk tua akan menepati kata-katanya dan memberikan apa yang Tini butuhkan. Begitu Tini berterima kasih, dia jatuh pingsan ke tanah dan tertidur. Saat dia bangun, dia berada di sebuah ruangan dan Duk memanggilnya, mengatakan banyak hal yang harus dibicarakan. Di koridor, kalau muncul memanggil sang Duk, bertanya kemana dia. Membawa bocah yang baru bangun itu, bertanya apakah dia akan menyakitinya lagi. Duk menjawab bahwa Tini menyakiti dirinya sendiri. Bertanya bagaimana mungkin dia menyakiti penolong putrinya. Tentu saja, jawab Kalau. Tini bingung dengan sebutan penolong ini, mengira justru sebaliknya, dan meminta maaf pada Kalau, mengatakan dia serakah dan akhirnya terluka. Kalau dengan senang berkata bahwa Tini harus bertingkah lebih seperti anak kecil. Sementara itu, ayahnya menatapnya dengan curiga dan memperingatkan Tini bahwa dia sedang mengawasinya. Dengan malu, Tini berkomentar bahwa dia tidak pantas disebut penolong sang putri karena hal itu awalnya tidak pernah terjadi. Mendengar ini, Kalau bertanya apa yang mereka bicarakan, tapi Duk dengan cepat menjawab itu bukan apa-apa, menyuruhnya fokus pada upacara kedewasaannya. Di dalam ruangan Duk, dia menyebutkan lupa memberitahu Tini sesuatu yang penting. Fakta bahwa Tini kembali ke masa lalu harus dirahasiakan. Hanya segelintir orang yang boleh tahu. Hal ini tidak boleh sampai ke telinga para pendeta karena aliran waktu dan ruang adalah poros takdir yang diatur oleh Sang Pencipta, kekuatan yang bahkan tidak bisa disentuh oleh Dewi. Manusia biasa yang menentang ini akan dianggap penistaan. Inilah alasan keluarga Duk merahasiakan keberadaan Tempest. Tini bingung, mengira Dewi bukanlah Sang Pencipta, tapi Duk menjelaskan bahwa hal ini sudah dihapus dari kitab suci sejak lama. Dia menegaskan kembali bahwa hanya 10 ksatria yang dia sebutkan yang boleh tahu, menjauhkan para pendeta dari hal ini. Kini Tini merasa lega karena dia tahu dia akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bertanya kemampuan apa yang akan dia gunakan di masa depan, tapi yang sebenarnya ingin dia tahu adalah tentang janji yang dibuat sang Duk, atau apakah dia sudah tikun dan lupa, pikirnya. Tanpa membuang waktu, Duk memukul kepala Tini sambil berkata bahwa Tini perlu belajar sopan santun dulu. Lalu dia mulai menyeretnya sambil bertanya apakah dia pernah mendengar kekuatan bernama gravitasi. Zoom, jangan tertidur, bocah malas. Duk menjelaskan bahwa visi keluarganya
terbagi menjadi 4 bagian fundamental. Teknik mana? Teknik pedang yang menggabungkan pertahanan dan serangan, metode untuk memperoleh atribut dalam 3 langkah, dan metode untuk mendapatkan karakteristik aura dalam 7 tahap. Karena itulah masuk akal jika keberanian Tini begitu kuat, dan karena Tini menggunakan senjata ofensif, dia tidak butuh pelatihan pedang. Meski mempelajari teknik pertahanan monster itu akan sangat bermanfaat. Duke lanjut mengatakan dia akan mengajari Tini cara memperoleh atribut, dan Tini cepat menyahut, tapi bukan pertahanan, kan? Pindah ke adegan lain, sosok-sosok berjubah berdiskusi bahwa Elaine sudah mati dan pelakunya adalah anak kecil yang mereka yakini keturunan keluarga Morse. Misi mereka adalah mengumpulkan informasi tentang bocah ini, namun mereka mengingatkan diri sendiri bahwa untuk saat ini, tugas jam lebih penting. Kembali ke Tini, dia menyadari bahwa untuk memperoleh atribut, dia harus memiliki atribut. Menurutnya, tubuhnya sudah memiliki atribut yang pas. Namun setelah pertarungan, Duke memeriksa dan melihat bahwa meski dengan kekuatan anak-anak, Tini lebih berat daripada kebanyakan ksatria. Mengingat kembali kehidupan sebelumnya, Duke mungkin mengenakan sirah berat. Semakin berat tubuhnya, semakin berat sirahnya. Dengan kata lain, semakin banyak energi yang diserap, semakin lambat gerakannya. Alasannya menurut beberapa penyihir adalah sesuatu yang disebut gravitasi. Jika Tini bisa menguasai atribut ini, semakin berat tubuhnya, maka dia akan semakin cepat dan kuat. Sang Duke lanjut menjelaskan bahwa ada gaya tarik antar objek yang disebut massa. Semakin berat objeknya, semakin besar daya tariknya. Kakek bicara apa sih? Tini menyela. Dengar ya, bocah, benua-benua punya kekuatan besar yang saling tarik-menarik. Tini yang bingung menyahut, tarik-menarik. Dengan itu, kakek yakin makan dengan benar, karena jika itu benar, dunia seharusnya sudah rata dengan tanah. Duke yang mulai kesal menjawab, kau tahu kenapa benda jatuh dari tempat tinggi? Bukannya memang selalu begitu? Kata Tini masih tidak paham. Duke menghela napas, ini rumit, tapi kalau kau tidak paham tidak apa-apa. Sekarang mari pelajari apa itu gravitasi dalam praktiknya. Dengan itu, dia menyambar Tini dan membawanya ke atap gedung. Sekarang katakan, kenapa seseorang yang memanjat begitu tinggi bisa jatuh? Gravitasi, jawab Tini, dan di sanalah dia jatuh terguling-guling dari struktur kayu, mempelajari langsung apa itu gravitasi. Di tengah kejatuhan, dia memanggil serigala bulannya yang untungnya menyelamatkannya. Yah, semacam itulah. Duke muncul tak lama kemudian, bertanya apakah Tini sudah paham gaya gravitasi. Masih agak bingung, Tini mendengarkan saat Duke berkata, kurasa kita butuh sedikit lagi latihan. Setelah banyak siksaan, Tini bangun dan mendapati kalau sedang menyembuhkannya. Bertanya apakah dia sudah menjadi spesialis. Secara mengejutkan, Tini menyadari latihannya berhasil. Sang putri pun tidak percaya ayahnya memberikan pelatihan sekonyol itu di mana Tini harus terus jatuh dan memanjat berulang kali sampai menjadi spesialis. Tini lalu bertanya apakah tidak apa-apa kalau berada di sana. Alih-alih berlatih untuk upacara kedewasaannya. Kalau menjawab bahwa dia hanya perlu berlatih etiket. Tini mencoba memberi semangat, berkata dia akan melakukannya dengan baik, namun justru mendapat tepukan ringan dari kalau yang menegaskan bahwa hari itu dia akan menjadi bintang pesta. Dia menambahkan tidak apa-apa dia di sana karena bagaimanapun, Tini adalah bagian dari keluarga juga dan bisa mulai memanggilnya kakak mulai sekarang. Dia lalu bertanya apakah Tini bisa menjaga rahasia. Pindah ke adegan berikutnya, kita melihat Drekler yang mendengar Tini telah menjadi spesialis dan sangat ingin tanding ulang, kali ini tanpa senjata. Tidak biasanya seorang satria kehilangan kesabaran terhadap anak kecil, tapi Drekler siap bertarung. Pertempuran dimulai, Drekler melepaskan auranya bersiap tempur, dan Tini tanpa ragu melompat maju menghantam perisai Drekler. Satria itu terkejut, berpikir ini mustahil. Apakah ini bocah yang sama dengan minggu lalu? Sebelum dia bisa bereaksi, Tini menendangnya hingga terpental ke belakang. Drekler menahan jatuhnya dan menyerang lagi. Palunya beradu dengan tinju Tini dalam benturan dahsyat yang mendorong mereka berdua mundur. Drekler terperangah menyadari tangannya gemetar. Bocah ini sangat kuat. Tini mulai menyerang dari segala sudut. Dalam gerakan terakhir, dia melompati Drekler dan membuatnya bingung. Penonton juga takjub betapa mudahnya Tini menangani gada seberat itu. Drekler yang geram menyerang lagi, dan Tini memutuskan untuk menghadapi kekuatannya secara langsung hingga terlempar ke samping. Namun, ini bagian dari rencananya. Dia bersiap dan sekali lagi melompat menggunakan metode gaya tempur Tini level 1. Dia mengaktifkan Lightning Slam, menghancurkan seluruh arena dan membuat sang wakil kapten terkapar di tanah. Saat semua orang bertanya-tanya apakah ini kekuatan seorang spesialis, Tini di sana berterima kasih atas bantuan semua orang. Sementara Drekler dengan santai berkata, aku cuma mengalah tadi. Tahu kan? Tini juga menyebutkan dia bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya, karena dia juga seorang elementalis. Saat itulah sang kapten tertawa terbahak-bahak, mengatakan Tini telah lulus dan menyambutnya di Blue Wing. Namun, Tini mengejutkan semua orang dengan menyatakan dia tidak ingin bergabung dengan Ksatria Templar. Kapten itu kaget, apa? Lalu kenapa kau menjalankan visi keluarga? Kemudian bersama Duke, dia menjelaskan bahwa dia lupa memberitahu Blue Wing, bahwa jika Tini berniat berkelana melintasi benua, akan lebih baik untuk tidak terikat pada keluarga manapun. Duke berkomentar bahwa Tini telah melampaui ekspektasi, terutama setelah dilempar 1001 kali dari gedung. Sekarang mereka hampir siap menghadapi katastrofe pertama. Yang kurang hanyalah membuat sebuah artefak palu perang untuk Tini, artefak yang dialiri. Kekuatan sihir hampir permanen sebagai barang yang sangat berharga, tapi butuh gaji setidaknya beberapa tahun untuk membeli barang seperti itu. Mengejutkannya, Duke sudah punya palu yang telah dikerjakan selama beberapa bulan. Awalnya diniatkan sebagai hadiah untuk wakil kapten. Maka mereka pergi ke bengkel pandai besi terbaik di Valencia, Palu Rendal. Di sana, Tini meminta mereka mengubah ukuran palu itu sesuai ukurannya. Sang pandai besi yang kesal berkata lebih baik membatalkan kontrak dan membayar denda
denda karena pekerjaan semacam ini bukan mainan anak-anak. Melihat ini, Tini ingat seseorang pernah berkata bahwa kaum kerdil ingin senjata menemukan pemilik aslinya meski mereka merugi. Maka dia sadar harus membuktikan dia layak mendapatkan palu itu. Saat si kerdil menatap Tini sekali lagi, dia menyadari bocah itu sudah menjadi spesialis meski di usia semuda itu dan dibuat tak bisa berkata-kata. Kaum kerdil punya karakteristik di mata kanan mereka yang mendeteksi kebenaran dan kebohongan berdasarkan gelombang kata-kata. Melihat ini, si kerdil memutuskan memberi pengecualian. Di dalam bengkel, dia mulai menunjukkan palunya tapi memperingatkan bahwa itu belum siap karena dia perlu mengerjakan sihir pelindungnya. Tini berkomentar bahwa sebuah artefak palu perang bukanlah sesuatu yang umum atau populer, dan siapapun akan bodoh jika menolak mantranya. Sang pandai besi kemudian mengungkapkan dia hanya punya satu palu perang lagi, palu baja hitam yang dilapisi rune amplifikasi berat, yang akhirnya menjadi terlalu berat sehingga dia meninggalkan proyek tersebut. Mengejutkannya, Tini menyukai desainnya dan bertanya apalagi yang dimiliki pandai besi itu. Pandai besi itu menunjukkan si cantik itu, memperingatkan tidak ada gunanya menjadi serakah karena palu itu beratnya lebih dari 100 kg. Tini saat mengangkatnya berseru, "Ugh, ini benar-benar berat," dan mulai menghantamkannya, menghancurkan tanah dan segala di sekitarnya. Dia terpesona dengan palu itu dan berkomentar bahwa meski agak kecil, itu mengingatkannya pada nokturn yang dia gunakan di kehidupan masa lalu. Tini lalu bertanya apakah sang pandai besi bisa membantunya membuat belati untuk dia gunakan saat dewasa nanti. Tentu saja pandai besi itu setuju membantu. Dia juga ingin tahu nama palu tersebut. Nama si cantik ini adalah Stamp, ungkap pandai besi itu. Kemudian bersama Duke, Tini bercerita tentang palu yang dia pilih, mengatakan butuh waktu 2 minggu untuk penyesuaian. Jalan menuju tak terkalahkan masih sangat jauh. Duke yang penasaran bertanya, "Di mana kau belajar istilah tak terkalahkan itu?" Sebenarnya, Tini belajar beberapa bahasa timur karena penampilannya yang berambut hitam. Melihat ini, Duke tertawa terbahak-bahak, menyuruhnya bicara lebih sering seperti itu karena terkadang Tini tampak agak konyol baginya. Karena butuh 2 minggu sampai palunya siap, Tini akan pergi ke upacara kedewasaan kalau. Pada upacara ini, Duke berencana membuat pengumuman besar, hubungan dengan keluarga kekaisaran. Saat itulah Tini bertanya apakah dia benar-benar berniat melakukannya, padahal tahu pangeran akan mati di hari pernikahan. Tini mengungkapkan bahwa di musim panas tahun depan, semua anggota inti keluarga kekaisaran Asen akan tewas dalam katastrofe kedua. Akibatnya, kekaisaran yang dianggap sebagai negara terkuat akan menderita konflik internal dan kekuatannya akan terpecah belah. Sang putri akan menjadi janda dan satu-satunya yang selamat dari seluruh keluarga kekaisaran. Pada akhirnya dia akan mendapat gelar putri kekaisaran pembawa sial. Kini setelah Duke tahu hal ini, dia bertekad memastikan tragedi semacam itu tidak terjadi. Menurut Tini, hanya itu yang dia tahu. Ada rumor bahwa pangeran kedualah yang bersalah, tapi pada akhirnya dia juga mati. Bahkan Sandu pun tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di alam baka. Duke berkomentar bahwa putrinya, kalau sangat brilian, pribadi yang bersinar lebih terang dari penampilannya. Kelak seluruh dunia akan melihat hal ini. Bahkan dengan bantuannya, kalaulah yang berhasil membangun kembali kekaisaran yang hancur. Namun, dia tidak bahagia. Karena alasan ini, demi putrinya dan dunia, Duke akan memilih jalan yang bisa menghindari sebanyak mungkin tragedi. Dia akan menyelamatkan kalau dengan caranya sendiri. Tapi karena mengatakan hal ini di depan ayahnya, Tini berakhir dengan benjolan di kepala. Beberapa hari kemudian, ksatria berambut putih berkomentar bahwa mereka kedatangan banyak tamu. Salah satunya adalah komandan ksatria Blue Wing, Genos. Dia memberitahu mereka bahwa mereka kedatangan tamu dari Roar, putra ketiga yang dikenal sebagai parasit. Kadipaten Roar adalah kekuatan besar kekaisaran, keluarga yang telah bersaing dengan Valentia selama beberapa generasi. Duke memerintahkan untuk memberitahu bahwa ini Valentia, bukan Roar. Dia lalu bertanya pada Eugenus apakah dia kebetulan sedang sakit. Karena Genus tidak sakit, Duke menyuruhnya untuk tidak menanggung segalanya sendirian dan bertanya apakah dia pernah terpikir untuk menikah. Genus menjawab dia sama sekali tidak menginginkannya. Berpikir Sandu bertingkah aneh hari itu. Kenyataannya, Duke menanyakan hal ini karena Tini tidak tahu nama Genus yang sebenarnya adalah ksatria yang sangat kuat. Entah bagaimana, Tini mengira bahwa dia mungkin tidak ada di masa depannya. Namun pengguna mana level 6 seperti Genus tidak akan mati dalam pertempuran biasa. Jadi kemungkinan kematiannya akan disebabkan oleh bencana kedua. Sementara Tini tenggelam dalam pikirannya, CL tiba ditemani oleh gadis berambut merah. Tini bertanya mengapa dia ada di sana karena banyak tamu yang datang. Kalau berkata bahwa saat dia bersama Tini, dia mendengar cerita-cerita menarik dan masih bisa melihat serigala kecil itu, jadi dia dengan cepat mulai menggendong serigala kecil yang berbulu halus. Pada saat itu, seorang pria muncul berkomentar bahwa malaikat Valencia memang sangat cantik. Ini adalah Tion von Roar. Setelah mendengar nama ini, Kalau dan gadis berambut merah itu terkejut. Apa? Roar, Tiber dan Bolt bertanya apakah kalau tahu bahwa dia akan menjadi pendamping seumur hidupnya, dia mengundangnya untuk minum anggur, tetapi gadis berambut merah yang bertanggung jawab atas para ksatria memerintahkannya untuk mundur karena sang putri tidak diizinkan berinteraksi dengan para tamu. Tion dengan kesal berkata seorang ksatria wanita ingin menginterupsiku dan memanggil ksatria besarnya sendiri untuk memaksakan rasa hormat pada para wanita. Namun mereka lupa bahwa Tini ada di sana. Aktor yang sama itu bingung bertanya pada kakaknya siapa orang-orang itu ketika ksatria Tion diperintahkan untuk menyingkirkan Tini. Dia menerima tamparan di wajah karena dia sudah menjadi pengganggu. Ksatria itu kemudian maju, tetapi Tini membalas dengan tamparan lain yang menjatuhkannya. Para ksatria yang mengamati dari atas terkejut dengan pemandangan itu, bertanya siapa sebenarnya anak ini. Pada saat itu, makhluk besar itu terbang dengan wajah menghantam tanah sementara orang-orang di atas terus bertanya siapa anak itu. Menurut pria pirang dengan alis tebal, itu adalah jenius legendaris. Duke of Valencia berakhir dengan monster yang luar biasa. Dia berpikir dia perlu menemukan anak itu suatu hari nanti. Sang
sampai dia bertanya kepada pria itu apakah keluarga Roar benar-benar mencoba mendekati keluarga kekaisaran. Dalam pandangannya, keluarga Roar mencoba merusak hubungan antara keluarga kekaisaran dan Valencia, tapi di bawah sana mereka harus berurusan dengan para idiot itu. Pria itu berkata bahwa Yang Mulia tidak perlu khawatir karena anak-anak Valencia sangat peduli pada Yang Bungsu dan mereka semua datang dengan amarah. Setelah beberapa saat, Tini pergi menemui pria tua yang mengatakan bahwa Tin telah diusir dari keluarga. Berkat itu, Tini tidak perlu meminta maaf karena menyerang bangsawan itu dan di sana dia hanya makan kue-kue enak. Sementara itu, Sang Duk yang marah berdiri menyuruhnya untuk menguasai diri karena pada tingkat ini, dia mencoba masuk penjara sebelum tentara Raja Iblis menyerang. Tini berkomentar bahwa Sang Duk bertingkah aneh dan Sang Duk sendiri mengetahuinya serta ingin menghancurkan ide itu pada Tin. Tini pergi sementara pria tua itu menjadi gila di dalam karena dia akan melenyapkan si tidak berguna itu. Di luar, dua salinan pria tua berotot muncul tapi lebih muda karena mereka berani mengacaukan adiknya. Orang-orang itu sangat haus akan masalah sampai-sampai mereka bahkan tidak melihat ke depan. Salah satu dari mereka menabrak Tini dan terlempar jauh hanya dari benturan tersebut. Yang lainnya takut melihat semua kekuatan di sekitar Tini dan bertanya apakah anak itu adalah Tini, orang yang sama yang bertarung melawan Draclair. Karena memang benar dia, rumor itu pasti benar, tapi sayang sekali mereka tidak bisa bicara sekarang karena mereka punya beberapa hal untuk diselesaikan di sana. Jadi mereka lari sambil berkata mereka tidak akan membiarkan si tidak berguna itu meninggalkan Valencia hidup-hidup. Tini melihat bahwa nama Eren dari salah satu dari mereka terdengar familiar, tapi siapa pria lainnya? Di sana hanya ada satu tuan muda di masa depan, mungkin apa? Yang terjadi pada yang lain sama seperti pria berambut putih itu dan itulah mengapa dia mulai mengutuk keluarga kekaisaran karena mereka selalu menganggap garis keturunan Achelan sebagai yang paling mulia. Hanya mereka yang diizinkan diundang ke jamuan makan. Bahkan tamu dari Valencia memiliki jumlah terbatas tanpa membayangkan apa konsekuensinya. Namun, di belakang Tini, orang-orang itu tiba, mengatakan ada baiknya untuk memeriksa sekeliling. Tini berbalik dan bertanya siapa dia karena dia menyadari bahwa ini adalah wajah tiruan yang dibuat dengan sihir. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Baron Redley von Nara, tamu upacara sang putri. Dia mengomentari rumor itu dan mengatakan senang bertemu Tini, bertanya apakah dia benar-benar dari Valencia, tetapi faktanya Sang Duk hanya menjaga Tini untuk sementara. Sang Duk memiliki mata yang bagus, bukan? Kata Sang Baron. Kemudian Tini menjawab, ini Valencia, jadi hati-hati dengan apa yang Anda katakan tentang Sang Duk. Pada saat itu, pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dia pantas mendapatkannya. Dia berkata karena mereka saling menasihati, mereka bahkan bisa menganggap diri mereka teman. Dia kemudian mengundang Tini untuk makan malam dan merayakan persahabatan itu. Sementara itu, Tini berpikir tentang apakah dia harus melumpuhkannya, tetapi mengingat omelan Sang Duk, dia memutuskan untuk menahan diri. Namun, Sang Baron terus mengatakan bahwa Tini dekat dengan sang putri dan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Saat itulah Tini bahkan tidak membiarkan pria itu selesai bicara, mengangkat tangannya, menyadari kesalahan yang telah dia buat saat pria itu terbang ke sisi lain. Saat itu juga, pria yang mengawal Sang Baron menghunus pedangnya dan menyerang Tini dengan amarah yang begitu besar hingga giginya menghitam, bersaing dalam kekuatan dengan Tini di tengah bentrokan. Tini menyadari bahwa dia mengendalikan ruang dengan mana yang menunjukkan bahwa dia sudah berada di level seorang penantang. Dengan marah, pria itu berteriak bahwa dia akan merobek tangan Tini, tetapi pada saat itu serigala kecil muncul dari belakang. Pria itu menjadi terganggu saat mempertahankan diri dan Tini mengambil kesempatan untuk melayangkan tinju tepat ke wajahnya, tetapi semuanya sia-sia karena pria itu bahkan tidak bergeming dan melempar Tini menjauh, menyiapkan pedangnya untuk menyerang. Tini bertahan dengan bantuan serigala tetapi terlempar kembali ke tempat si kepala telur datang dengan kuat. Namun, pada saat konfrontasi terakhir, pria yang ada di belakang memberitahu yang lain untuk berhenti, mengatakan bahwa kesalahannya adalah miliknya dan bukan kesalahan Tini. Setelah beberapa saat, pria berambut putih itu berkata merupakan suatu kehormatan bertemu Tini. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya ketika Tini memukul pria lain itu dengan tangannya. Dia berkata bahwa kali ini dia akan membiarkannya, tetapi Tini perlu tahu bahwa Valencia bukanlah tempat yang baik. Terlebih lagi, dia berkomentar bahwa orang dengan penyamaran magis diizinkan melakukan itu dan menambahkan bahwa dia juga memiliki harapan tinggi untuk Tini. Dengan rasa ingin tahu, Tini bertanya siapa yang menyamar itu sementara pria itu berkata itu rahasia. Tini mempertanyakan apakah itu seseorang yang terkait dengan keluarga kekaisaran karena penantang cukup langka di benua ini. Tini akhirnya berpikir bahwa pria itu pasti semacam inspektur dari keluarga kekaisaran. Seminggu kemudian, pada upacara kedewasaan, Whitehead berpikir bahwa dia akan menjadikan ini hari terindah bagi Chloe. Sementara itu, Tini berdiri di sana hanya mengunyah makanan dan bertanya apa nama hidangan itu. Dia terus makan sampai pria itu kesal, menyuruhnya untuk berhenti mengunyah segera atau dia akan dipukuli. Tini bertanya apa yang salah. Pada saat itu, pria yang sama yang telah menerima beberapa tamparan muncul meminta waktu untuk bicara. Tini kemudian meminta maaf, mengatakan dia sangat kasar saat itu, tetapi berlawanan dengan kelihatannya, dia berkata dia mengagumi sikap Tini saat itu. Di belakang, seseorang berkomentar bahwa sekarang bintang hari ini masuk, putri klon Valencia ditemani oleh ayah dan saudara laki-lakinya. Hanya dengan melihat dan melambaikan tangan kecilnya, semua orang terkesan, bahkan
Bahkan si bajingan ini berkata dia sangat cantik sementara Tini berpikir apakah akan menamparnya atau tidak. Dalam pikirannya, setelah hari ini semuanya akan berubah. Melihat wajah lucu itu, Tini menggunakan kekuatannya sebagai elementalis untuk mengadakan pertunjukan dengan serigala kecilnya yang membuat Marlo bahagia. Namun, orang-orang bertanya-tanya makhluk apa yang melakukan itu di sana. Melihat situasi itu, Tini memanggil bentuk raksasa serigala bulan dan semua orang terkesan karena itu adalah roh. Bahkan pria gila memujinya dengan mengatakan itu luar biasa dan berterima kasih kepada Tini atas pengalih perhatiannya. Setelah itu, Sang Duk memulai pidatonya, memberikan kalung kepada sang putri karena puncak acara upacara tersebut adalah memperkenalkan tunangan sang putri. Pada saat itu, Sang Duk menggunakan sihir presentasi, memproyeksikan video sang pangeran yang memperkenalkan dirinya sebagai Vanes Ran. Dia menyatakan bahwa dia sangat senang memiliki malaikat Valencia sebagai pendampingnya. Melihat ini, penonton di upacara itu terdiam. Kemudian Sang Baron berdiri dan berkata ini gilirannya. Tini mencoba menghentikannya, bertanya kemana dia akan pergi. Tetapi Sang Baron hanya tertawa dan menyuruhnya membaca naras secara terbalik. Setelah melakukan itu, Tini menyadari bahwa itu mengeja Aran, nama yang sama dengan sang pangeran. Pada saat itu, Sang Baron menghapus sihir yang menyembunyikan wajahnya. Tini terkejut karena dia menyadari bahwa dia telah menampar wajah sang pangeran dan sekarang dia dalam masalah. Apakah lebih baik membiarkannya mati di pesta pernikahan? Tapi si pria pucat kita berkata bahwa Yang Mulia telah memaafkan Tini. Lagi pula sang pangeran sendirilah yang mencari pertunangan ini untuk menentang keinginan kaisar yang lebih memilih keluarga Roar. Kemudian Sang Duk mengirim pesan kepada Tini mengatakan semuanya sudah siap. Kemudian Tini berada di ruangan bersama Sang Duk yang berterima kasih padanya atas presentasi dengan roh tersebut. Namun, Sang Duk menyebutkan bahwa agak sulit dipercaya bahwa humanitas, relik suci Korum, telah menghilang dan bahwa Ortus, ibu kotanya, telah dihancurkan oleh serangan iblis besar Ken. Sekarang mereka perlu mencegah bencana semacam itu terjadi. Untuk stempelnya, itu juga sudah siap. Keesokan harinya, Tini pergi untuk mengambil kecantikannya dan sangat ingin mengujinya. Pria berjanggut itu menyemangatinya dan tak lama kemudian Tini menuju ke hutan, melancarkan serangan terhadap orang-orang, menyadari bahwa itu lebih baik dari yang dia harapkan. Kemudian serigala kecil memanggilnya untuk berlari di bawah sinar bulan, dan berlari dengan cara itu mereka akan mencapai pelabuhan Anasin dalam seminggu. Sementara itu, di dalam organisasi, sosok berkerudung berkata bahwa anak Mo telah meninggalkan Kadipaten dengan menunggangi rohnya dan bergerak 4 kali lebih cepat dari biasanya menuju pelabuhan terdekat Karun. Pria gila dalam rapat yang kesal dengan situasi itu memutuskan dia sendiri yang akan menanganinya. Kemudian lebih jauh ke depan, Tini mendapati dirinya berhadapan dengan sekelompok orang gila yang menghalangi jalan. Dia bertanya siapa para idiot ini. Pria-pria itu tersinggung, berkata dia sudah tamat karena dia hanya seorang elementalis yang menghadapi 5 dari mereka. Orang-orang itu menyerang sambil berkata Ksatria Hitam akan memberinya pelajaran. Salah satu dari mereka menembakkan panah, tetapi Tini menangkisnya dengan satu tangan yang membuat mereka takut. Meski begitu, mereka terus maju, berpikir bahwa jumlah yang lebih banyak akan menjamin kemenangan mereka. Tini dengan gembira mengangkat palunya dan mematahkan tulang rusuk lawan pertama. Dengan panik, yang lain bertanya-tanya apakah itu benar-benar level spesialis. Dengan mengejek, Tini berkata para ksatria itu benar-benar luar biasa. Menyadari mereka dirugikan, orang-orang itu mulai melarikan diri, mengklaim mereka tidak dibayar untuk ini. Tini melompat dari serigala dan menghantam tanah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bumi menelan musuh-musuhnya, mengubur mereka. Terkesan dengan kekuatan stempel itu, Tini bertanya-tanya bagaimana para idiot itu tahu kemana dia pergi. Pada saat itu, sebuah pohon tumbang ke arahnya dan dia menyadari bahwa troll berkepala 2 ada di belakangnya. Tini bingung karena dia tidak mengharapkan monster kelas tinggi di tempat itu. Sementara itu, Tini menjelaskan bahwa klasifikasi monster ditentukan menurut kemampuan mereka. Monster kelas 5 misalnya setara dengan penyihir lingkaran kelima. Jadi kenapa ada monster kelas 5 di sini? Pikirnya. Sambil menunggangi serigalanya, Tini menghindari serangan sementara sosok berkerudung di kejauhan mengendalikan troll tersebut memerintahkannya untuk menghancurkan Tini tepat di sana. Akhirnya Tini mengerti apa yang sedang terjadi dan memerintahkan serigala bulan untuk menangkap si bajingan itu. Troll itu menyerang dengan kapak, menebas semua yang ada di sekitar, tetapi Tini nyaris lolos. Mode berserker tampak tidak terkendali, menebang pohon saat menyerang. Tini berpikir monster klasifikasi ini memiliki kemampuan meningkatkan kekuatan dan regenerasi, tetapi mode berserker memiliki batasan. Aku harus bertahan sampai ada celah muncul. Saat troll itu menyemburkan api dari mulutnya, Tini menyadari mereka menggunakan banyak mana. Namun, dia akhirnya tersandung dan monster itu mengambil kesempatan untuk menyerang dengan kapak. Secara refleks, Tini mengaitkan troll itu dengan palunya, melemparnya menjauh tanpa membuang waktu. Tini melompat dan menghantamkan palu dengan sekuat tenaga ke monster itu sambil berpikir palu ini sangat mengagumkan. Pukulan itu menghancurkan lengan troll tetapi mulai beregenerasi dengan cepat dan menyerang Tini lagi. Sementara itu, penyihir yang berada sekitar 1 kilometer jauhnya mengamati pertempuran itu dan berkata Tini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Namun, Tini terus menghindari serangan sampai akhirnya mereka mencapai jalan buntu. Troll itu menyerang dengan kapak tetapi tepat pada saat itu mode berserker berakhir. Tini menyadari celah terakhir telah muncul. Serigala bulan melompat dan menggigit penyihir itu sementara Tini bersiap untuk menghabiskan
menghabisi troll itu sekali dan untuk selamanya. Lalu Tini menghantamkan palu petir, mengalahkan monster itu untuk selamanya. Sekarang dia siap bermain dengan penyihir kutukan itu. Pria itu dengan putus asa mulai berbicara, mengungkapkan bahwa markas organisasi itu berada di kota tanpa hukum aliansi dan bosnya adalah wali kota di sana. Namun, karena dia berbicara begitu mudah, Tini curiga bahwa itu mungkin tidak benar. Penyihir itu terus berkata bahwa serigala Tini adalah hewan roh dan memiliki mantra ledakan. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan penjinak lingkaran kelima lolos begitu saja. Tini membalas dengan mengatakan dia tahu mereka mencoba mencuri relik karun dan itulah sebabnya dia ingin tahu siapa yang memberi penyihir itu misi. Tini memperjelas bahwa jika penyihir itu tidak memberitahunya, dia akan membuat kepalanya meledak karena kemungkinan itu terjadi sekarang ada di tangan Tini. Setelah pertunjukan kembang api, Tini akhirnya tiba di kota pelabuhan Anasin, mengingat Sang Druk mengatakan dia akan menunggunya di bar kota. Sesampainya di sana, Tini terkejut karena bala bantuan yang disebutkan Sang Druk tidak lain adalah dirinya sendiri, Kaisar Pedang. Namun, tak lama kemudian ekspresi Sang Druk berubah ketika seorang pria berambut merah berkata bahwa bar tidak menjual alkohol kepada anak-anak. Tini mencoba melihat lebih dekat tetapi tampaknya bukan riasan ajaib dan dia tidak bisa merasakan mana apapun. Tiba-tiba orang mabuk di belakang bar mulai tertawa, berkomentar bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak. Kemudian Tini memanggil serigalanya untuk menertibkan orang gila di sana. Pada saat itu, pria berambut merah itu menyadari bahwa Tini adalah spesialis dengan rambut hitam dan memutuskan untuk menemaninya ke ruang pribadi. Di dalam, Tini melihat identitas Sang Druk dan mengetahui bahwa dia adalah bagian dari organisasi rahasia Valencia, Blackwing, organisasi yang dikenal sangat baik dalam pertempuran dan pengumpulan informasi. Pria berambut merah itu memperkenalkan dirinya sebagai Jai, Komandan Blackwing. Bingung, Tini bertanya mengapa menjadi pemimpin. Jai tidak tampak memiliki kekuatan sedikit pun untuk setidaknya menjadi seorang belader karena Tini tidak bisa merasakan setetes manapun padanya. Jai menjelaskan bahwa dia belum membangkitkan mananya. Pada saat itu, sambil mengusap kepalanya, Tini mengetahui bahwa pria yang menyamar itu adalah Sang Druk sendiri. Tini menyadari dia tidak menjadi gila saat melihatnya tadi, tapi sekarang waktunya untuk bekerja. Sang Druk mengungkapkan bahwa Gail Anderson, penyihir suami yang seharusnya menerima surat rekomendasi, hilang. Tini tertegun karena penyihir suami adalah gelar yang diberikan kepada penyihir lingkaran ketujuh, orang yang sangat kuat. Menurut Sang Druk, mereka telah kehilangan kontak dengan Gail selama perjalanannya dan sudah 2 minggu sejak kepergiannya. Kemudian Sang Druk menjelaskan rencana cadangan dan identitas baru yang Tini jalani sebelum berangkat. Sebelum pergi, Tini bertanya pada Jai apakah dia tahu nama Hustley karena dia adalah pengikut sekte yang bertanggung jawab atas insiden di Karun. Sebelum kepalanya meledak, Hustley telah mengungkapkan informasi ini. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu mengatakan bahwa mereka sudah ada di sana. Kemudian semua menjadi menyeramkan. Tini mulai mengatakan bahwa ikan besar telah tiba, tetapi di luar, ikan besar yang dia bicarakan hanyalah sekelompok pelanggan yang dia layani sendirian sementara pelayan lainnya menggaruk pantat mereka. 2 hari kemudian, kami berdiri di depan kapal dengan seorang pria mengumumkan bahwa Flakson akan segera berlayar. Tini tiba dan bertanya apakah kapal itu menuju ke Karun sementara pria itu meminta untuk melihat identitas. Ketika Tini mengeluarkan benda itu berpengaruh karena itu adalah medali bangsawan. Namun, pada kenyataannya, itu adalah simbol keluarga yang jatuh. Beberapa waktu lalu ada keluarga bangsawan bernama Morse. Mereka dituduh sebagai pengikut iblis dan menghilang 40 tahun yang lalu. Rambut dan mata gelap adalah tanda keturunan mereka. Tapi karena keluarga itu tidak besar, itu tidak bisa bangkit lagi. Sekarang Tini adalah keturunan salah satu Mur yang melarikan diri dan memiliki anak dengan seorang elf. Di dalam kapal, Tini mulai merasakan sihir aneh. Ada yang salah karena bukan hanya satu iblis, tetapi beberapa tersebar di antara orang-orang di kapal. Ketika yang pertama datang ke arah Tini dengan pisau kecil, dia hanya memutar lengan orang itu yang merasakan sakit sampai ke jiwanya. Kru itu heran bertanya apa yang dilakukan bocah itu, tetapi Tini hanya melempar pisau kecil itu ke atas menggunakan kakinya dan di tengah kenaikannya dia menendangnya ke orang gila itu. Pria itu jatuh, energi aneh mulai keluar darinya dengan bau yang sangat busuk. Menurut orang-orang di sana, inilah yang terjadi ketika pengikut iblis dibunuh. Kemudian salah satu anggota kru datang untuk berterima kasih kepada Tini tapi berkomentar bahwa apa yang dia lakukan agak payah. Namun, dalam situasi mana yang ketat, mari kita lihat apa yang payah, kan? Tini hanya memutar lengan pria di tanah dan melemparkan yang lain bersamanya. Kemudian dia mengambil tubuh yang lain dan menggunakannya sebagai senjata persis seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Kru reguler kapal mulai berlari berteriak bahwa ada pembunuh di kapal, tapi pada kenyataannya, semua yang dikalahkan Tini adalah pengikut. Dia sebenarnya menyelamatkan orang-orang yang melarikan diri. Kapten kapal tiba bertanya apa yang terjadi dan setelah melihat situasi ini dia mulai meminta maaf karena kebingungan disebabkan oleh pengikut. Tini kemudian menjawab, "Oh, Anda kapten yang hebat dan aktor yang fantastis," dan tanpa basa-basi dia menghancurkan wajah sang kapten yang ternyata satu kawanan dengan iblis lainnya. Setelah semua kekacauan ini, Baldi melaporkan apa yang terjadi kepada Raja Amun. Sang raja menyadari bahwa melihat keadaannya, para pengikut pasti sudah mengorbankan banyak orang. Pengorbanan ini berfungsi untuk memperkuat kekuatan mereka sambil juga mengirimkan kekuatan kepada iblis yang mereka layani. Untuk alasan ini, sang raja menyebut mereka sebagai cacing kemanusiaan. Sang raja menyimpulkan dengan mengatakan bahwa mereka telah bersembunyi selama 30 tahun dan dia telah lengah, tetapi berkat para elementalis, bencana besar berhasil dihindari. Tini bertanya apakah raja bisa melihat roh yang bisa melacak para pengikut. Pada saat itu, Tini memanggil serigala bulan dan sang raja terkesan dengan bentuk ini karena dengan cara ini dia bisa percaya itu benar. Sang raja memerintahkan para penjaga untuk pergi karena dia ingin berbicara secara pribadi dengan bocah itu. Ketika semua orang pergi, sang raja berkata bahwa sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi. Dia kemudian
kemudian bertanya apakah fakta bahwa Tini adalah keturunan elf adalah bohong karena dia ingin tahu tujuan aslinya. Sang raja menjelaskan bahwa setelah hidup lama, orang belajar beberapa hal karena elf tidak memiliki rambut gelap. Dia juga meyakinkan Tini, mengatakan bahwa informasi ini hanya akan diketahui oleh anggota keluarganya. Tini meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia memburu para pengikut karena dia mencoba mencegah mereka mencuri relik dan menyebabkan lebih banyak kekacauan di Karun. Sang raja menjawab bahwa Karun adalah negara netral, tetapi masih milik persatuan kerajaan. Dia juga menyebutkan bahwa itu sulit untuk mempercayai kekaisaran yang menentang persatuan itu dan bahwa Tini mungkin menyembunyikan identitasnya karena alasan itu meskipun dia memiliki niat baik. Sang raja kemudian menegaskan bahwa dia bisa mempercayai kata-kata Tini karena dia adalah spiritualis dengan jiwa yang murni. Karena spiritualis dan elementalis berurusan dengan esensi mana dan roh, mereka adalah musuh alami sekte tersebut dan karena itu diberi label sebagai orang baik. Namun, Tini ingat seorang spiritualis dari kehidupan sebelumnya yang benar-benar gelandangan. Kemudian sang raja bertanya apakah dia bisa meminta bantuan. Dia ingin mengirim Tini untuk menjadi penjaga tempat suci. Karena Tini setuju, sang raja mengkreditnya karena mengalahkan para pengikut, tetapi karena upacaranya mendesak, dia menunjuk Tini sebagai ksatria, pelindung relik suci. Sebelum pergi, Tini berkata dia masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Dia menyebutkan pria bernama Hustle yang terlibat dalam kasus ini dan ingin tahu apakah sang raja tahu sesuatu. Dari ekspresi sang raja, sepertinya dia memiliki informasi mengenai masalah tersebut. Sang raja bahkan bertanya apakah Tini yakin tentang ini. Tini menjawab bahwa itu adalah penyihir lingkaran kelima yang mengatakan ini sebelum pergi ke bom. Mendengar itu, sang raja meminta Tini untuk meninggalkan ruangan. Dia masih perlu berpikir sedikit tentang masalah tersebut. Sementara itu, di dasar laut, kita melihat seorang penyihir berlutut mengutuk seorang gelandangan karena orang yang memenjarakannya adalah Hustle. Keesokan harinya, Tini memperkenalkan diri kepada para ksatria. Semua orang sudah tahu bahwa dia telah berurusan dengan para penyembah. Seorang ksatria membuat perkenalan Tini yang aneh namun tidak ada yang mengerti apapun. Menceritakan kisah ksatria yang bahkan belum melepas popok mereka dan hal-hal semacam itu. Tini bahkan ingat bertanya kepada sang raja apakah semuanya baik-baik saja dan jika tidak akan ada penolakan. Sang raja berkata jangan khawatir karena tentara Corun telah menjaga relik selama ratusan tahun. Namun, menjaga relik yang hanya berfungsi sebagai simbol terasa seperti tugas yang membosankan, yang berarti itu adalah pekerjaan untuk sekelompok. Individu gagal tanpa masa depan dan bahkan jika ada perlawanan eksternal, di sini di dalam unit ceritanya berbeda. Jadi dia memanggil Baldi yang ada di sebelahnya, dia berkata bahwa di unit itu ada hierarki. Namun, dalam hierarki ini, siapa yang akhirnya menakuti semua orang adalah serigala besar itu. Tetapi Tini tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika ini soal membakar penyembah, dia akan pasti melakukannya. Selain itu, yang lain juga siap mengambil tanggung jawab. Hanya dengan melihat Tini seperti itu, unit tersebut terdiam, lengkap dengan hormat. Pada saat itu, seseorang datang bertanya apakah Tini adalah elementalis yang mengalahkan para penyembah. Seseorang ini adalah kapten penjaga tempat suci, Truman. Tini menjawab mengatakan bahwa suatu kehormatan bertemu dengannya sambil melihat lebih dekat dan menyadari bahwa pria tua itu hanyalah seorang spesialis. Truman kemudian berkata dia pernah mendengar tentang mengapa Tini menjadi sukarelawan dan bertanya apakah dia tertarik pada artefak ilahi. Tini sudah bersiap untuk mengeluarkan pentumnya, berpikir bahwa pria tua itu adalah bagian dari para penyembah. Namun, karena dia benar-benar tertarik, dia akhirnya dibawa ke perpustakaan karena dia telah berbicara dengan orang yang tepat. Saat Truman menjelaskan semuanya, Tini menyadari bahwa ada orang yang mengatakan bahwa artefak ilahi hanyalah simbol yang tujuannya untuk mengusir makhluk jahat, berfungsi dalam radius 1 km. Belum lagi mereka hampir tidak berhasil memblokir energi iblis di atas level 1. Namun, semakin Anda belajar, semakin Anda menyadari mereka adalah sesuatu di luar itu. Truman kemudian merekomendasikan beberapa buku. Tini mempelajari tentang peninggalan yang memantulkan cahaya. Tini mengira dia hampir salah langkah karena awalnya dia mengira Truman adalah seorang pemuja. Namun setelah mendengarkan penjelasan lelaki tua itu, Truman mengundang Tini untuk mengikutinya, menjanjikan dia akan melihat artefak ilahi secara langsung di dalam kastil. Truman bertanya pada Tini apakah dia tahu mengapa penjaga tempat suci dianggap tidak berguna. Tini menjawab dengan bertanya apakah itu karena mereka menjaga objek yang tidak berharga, tapi Truman mengatakan alasannya jauh lebih sederhana. Dia kemudian menunjukkan artefak ilahi, Humanus. Ada legenda yang mengatakan bahwa mereka yang tidak layak tidak dapat menyentuhnya. Truman menyarankan agar Tini menyentuh artefak itu, dan pada saat itu segalanya mulai bersinar karena artefak itu adalah kumpulan cahaya yang tidak melukai apapun sama sekali, dan kekuatannya menolak segala sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sementara itu, Tini mulai mendengar sesuatu dan tubuhnya diselimuti oleh energi tersebut. Dia bertanya kepada lelaki tua itu apakah penghalangnya juga merupakan sebuah artefak. Truman hampir mengalami serangan panik karena terkejut karena Tini sedang berkomunikasi dengan artefak tersebut. Setelah itu, Truman berkomentar bahwa bocah itu memiliki bakat untuk mengejutkan orang-orang meskipun dia sudah berada di sana selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tini menyadari bahwa meskipun Truman tidak kuat, dia adalah orang baik yang mencintai pekerjaannya, sangat berbeda dari anggota unit lainnya. Namun, di depan sana, ksatria Greg Simbo muncul. Truman bertanya apa yang dia lakukan di sana, tapi Greg dengan kasar menjawab bahwa dia datang bukan untuk Truman, melainkan untuk yang disebut sebagai half elf suci. Dia
Dia menyerbu dengan gila, mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Tini. Seperti yang sudah Tini duga, dia menghindar, meraih lengan sang satria, dan berak, wajah satria itu menghantam tanah. Bahkan setelah menerima serangan seperti itu, pria itu terus memaki Tini. Jadi Tini menjawab, "Oh, jadi begitu ya, mari bermain sedikit lagi," dan seketika tulang belakang satria itu patah di mana-mana. Lelaki tua itu tercengang oleh kekuatan sebesar itu, sementara seorang pria gila di atas sana berpikir bahwa ini menarik. Segera setelah itu, satria lain memperkenalkan dirinya. Dia adalah Robert dari Orde Ksatria Kekaisaran, dan dia datang untuk menghadapi Tini. Dia ingin tahu apakah Tini benar-benar kuat, tapi plak, tamparan di wajah dan selamat tinggal. Kemudian datanglah Tan dan Edgar, dan masing-masing dari mereka dibuat gemetar di arena. Lalu muncullah seorang pemuda berambut pirang, komandan dari Orde Ksatria. Dia bertarung dengan kapat tetapi terlempar jauh. Dengan Tini berkata, "Setidaknya kau adalah seseorang yang berguna." Setelah pertarungan, Tini meminta bantuan komandan dan bertanya apakah dia mengenal pria bernama Hustley. Pada akhirnya, tidak ada ksatria yang dia tanya mengenal siapapun bernama Hustley. Saat itulah orang lain tiba, mengatakan bahwa ini sangat mengesankan. Hanya dengan melihat pria gila itu, Tini menyadari bahwa dia mungkin seorang penantang pemula. Ini adalah Leon von Peterson, Grandmaster dari Ksatria Kekaisaran. Dia datang untuk mengundang Tini berduel, mengatakan dia ingin mengakhiri kebosanan dan berbagi informasi tentang Hustley. Tini memikirkan hal ini dan merasa bersemangat karena hanya orang bodoh yang akan menolak proposal seperti itu. Begitu duel dimulai, Tini mengerahkan kekuatan penuh dengan serangan palunya. Setelah adu kekuatan, dia mendarat ke tanah dan mencoba menjegal, tetapi tidak berhasil karena sang komandan memiliki atribut batu. Sang komandan dari atas berkomentar bahwa anak itu sangat menyenangkan. Mendengar itu, Tini mundur, terkejut dengan kemampuan pertahanan dari kelas penantang. Leon kemudian berkata dia akan menarik kembali janjinya untuk bersikap santai dan mulai menerjang Tini. Bersaing dalam kekuatan, keduanya saling mengadu. Senjata dan Tini merangsek maju, berpikir bahwa keterampilan lawannya sangat bagus dan dia sendiri perlu mengambil pelajaran dari pria itu. Leon yang menangki segalanya berkata bahwa Tini bukan sekadar jenius, melainkan monster dalam pertempuran. Dia berhasil mengenai lengan Tini, tetapi sang komandan menghentakkan kaki ke tanah, merusak keseimbangan Tini dan membuatnya terpental. Pertempuran ini sudah cukup bagus, kata Leon, karena itu adalah pertarungan yang menyenangkan. Leon memutuskan untuk memberikan informasi yang dia janjikan. Dia berbicara tentang seorang pria bernama Litman yang termasuk dalam Orde Ksatria tetapi hanya menerima perintah dari raja. Meskipun dia berkelana ke berbagai tempat, Litman mungkin tahu tentang Hustley ini. Saat itu, seorang penjaga datang berlari karena raja memanggil Tini dengan mendesak. Di aula, raja mengumumkan, "Inilah pria yang kau cari, spesialis dari rute timur, Tuan." Itu adalah pria yang sama yang disebutkan Leon kepada Tini 2 detik yang lalu. Litman kemudian menyapa Tini, bertanya apakah dia sedang mencarinya. Tini mencoba menyembunyikan keterkejutannya, menjawab bahwa dia ingin mengunjungi timur suatu hari nanti, tetapi raja memotong dan berkata untuk tidak segera pergi karena dia harus menepati janjinya. Tini memperhatikan Litman dan mananya tampak bersih. Namun, serigalanya menjadi gelisah, jadi Tini melihat lagi dan menyadari sesuatu yang berbeda, seperti binatang buas dalam wujud manusia. Dia ingat apa yang dikatakan si rambut merah bahwa Hustley terdengar seperti nama or atau raksasa, dan percaya pasti ada hubungannya. Raja kemudian memerintahkan Litman untuk membantu Tini membasmi para pemuja. Litman menyebutkan bahwa dia memiliki misi dari Ser Gael, tetapi raja mengizinkannya untuk membatalkannya, menyatakan bahwa melenyapkan ancaman adalah prioritas. Tanpa pilihan tersisa, Litman dengan enggan menerima perintah tersebut. Saat malam tiba, Tini pergi berbicara dengan raja. Dia menyebutkan bahwa Litman sepertinya bukan pengikut, tetapi tetap penting untuk mengawasinya selama beberapa waktu. Alasan Tini tidak menyebutkan hal ini sebelumnya adalah karena sumpah mana yang telah mereka ambil, sumpah yang menciptakan pelepasan petir. Mengetahui hal ini, Tini bertanya mengapa raja curiga karena Litman terlihat setia selama beberapa dekade. Raja menjelaskan bahwa darah Quran saat mencapai usia tertentu mulai memiliki ramalan aneh, sebuah mimpi di mana relik menghilang dan iblis menghancurkan ibu kota. Saat dia mengalami mimpi itu, Tini muncul entah dari mana, mengatakan bahwa relik itu bisa lenyap. Pada saat itu, Tini merasakan sesuatu yang aneh. Litman telah meninggalkan istana. Tini mengejarnya bersama serigala bulannya, mencoba memahami alasannya. Jika apa yang dia pikirkan benar, dia hanya perlu mengumpulkan bukti. Di dermaga tempat para gelandangan memuat kotak ke atas kapal, Litman tiba. Semua orang menyapanya sebagai Tuan Hustley. Mereka mengharapkannya tiba keesokan harinya, tetapi ada hambatan. Raja telah mengirim seorang bocah untuk mengejarnya. Hustley menyuruh anak buahnya diam dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat itu perahu mereka meledak dengan Tini di atasnya, bertanya apa yang sedang direncanakan para pemuja itu. Dia kemudian melompat turun menyerang semua orang. Hustley berkomentar bahwa Tini bisa jadi pengikut dewa dan seharusnya sudah kelelahan setelah semua gerakan itu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, percaya bahwa Tini sudah kehabisan mana. Melihat ini, Hustley sendiri menerjang Tini. Tini menghindar, membuang lengan pedang Hustley, tetapi Hustley mencabut pedang lain yang diikatkan di pinggangnya. Dia bertahan hanya dengan kekuatan tangannya sambil berteriak agar serigala bulan menyerang Hustley dari belakang. Itu berhasil karena dia membuat luka dalam di pinggang Hustley. Pria itu murka dan berkata dia akan menghancurkan Tini dan serigala bulan dengan kedua pedangnya. Namun, dia berhasil kembali mendekati Tini karena untuk meminimalkan konsumsi mana, dia
dia hanya memulihkan bagian yang terluka, dan karena alasan itu Hustle harus menghabisinya hari ini. Orang-orang itu menyerbu Tini, tapi dia menghantam mereka semua karena sudah waktunya melawan Beastman tersebut. Adegan kemudian menunjukkan kastil sebelum Tini pergi. Raja telah berkomentar bahwa Litman adalah pria yang penuh cerita karena ras manusia serigala mewarisi kekuatan dari hewan darat tetapi terkadang mutan lahir. Namun, ras manusia serigala biasanya segera membunuh anak tersebut. Suatu ketika Raja bertemu dengan seorang mutan yang entah bagaimana selamat dan menyembunyikan identitasnya. Karena dia membutuhkan kemampuannya, dia bersumpah demi mananya untuk merahasiakan identitas itu. Oleh karena itu, jika pria itu adalah musuh, jangan pernah bertarung di dekat lautan karena dia sendiri mengendalikan air. Karena pria ini adalah mutasi dari paus pembunuh. Pria itu datang menyerang dengan air pada pedangnya dan Tini menghindar karena senjata auranya semakin kuat dengan air tersebut. Namun, Tini tidak menyerah dan menerjang bersama serigalanya. Bersaing dalam kekuatan saat pertempuran berlarut-larut, bala bantuan pasti akan segera tiba. Kemudian Hustle melompat keluar dari air dan bertransformasi, mengatakan bahwa dia akan menunda kematian Tini. Para gelandangan itu mulai melarikan diri melintasi lautan, tetapi serigala menunjukkan kemampuan untuk berjalan di langit. Namun Tini masih belum bisa melakukan itu sampai mereka mencapai sebuah gua, mengatakan bahwa penyihir tsunami sangat sempurna kali ini sementara lelaki tua berjanggut itu mengutuknya. Kemudian Hustle melayangkan beberapa pukulan sambil bertanya-tanya apa yang akan dilakukan monster ini. Dia tahu bahwa jika mereka membiarkannya pergi, sosok berharga ini akan mengirim pesan telepati kepada ibunya, dan jika mereka membunuh sang ibu, dia akan segera mengetahuinya. Maka itu hanya masalah waktu sampai Coran dihancurkan. Jadi jika dia ingin menyelamatkan kampung halamannya, dia perlu berusaha lebih keras. Pria itu berkata dia akan menerima hukuman ilahi, tetapi Hustle yang murka menjawab bahwa dia sudah menerimanya dan ini hanyalah penyelesaian masalah. Saat dia pergi, lelaki tua itu terus berkata dia tidak akan membiarkan keinginan si gila itu menjadi kenyataan. Kembali ke istana, laporan telah dikonfirmasi. Semua pelaut adalah pemuja dan kargonya berisi benda-benda yang digunakan untuk ritual sihir. Total nilainya setara dengan setengah dari perbekalan kerajaan selama setahun. Raja sudah menyesalinya, karena Hustle pernah berkata dia akan menunjukkan bagaimana mutan juga bisa berkontribusi bagi dunia. Pada akhirnya dia bertanya kepada Tini bagaimana mereka bisa kehilangan Hustle, dan apakah dia punya metode lain untuk menemukan para pengikut tersebut. Tini kemudian menyarankan bahwa jika Yang Mulia bisa membantu dengan sesuatu, itu pasti akan berhasil. Keesokan harinya, Hustle muncul untuk berbicara dengan seorang si rambut merah. Dia kemudian mulai menceritakan semua yang terjadi tentang para pemuja, yang sulit bahkan baginya untuk diidentifikasi karena dia tidak memiliki energi iblis apapun. Dia hanyalah seseorang yang bekerja dengan para pemuja. Dia terkejut karena Tini segera menyerbu karena dia sudah lama ingin menunjukkan potensi dari sayap hitam. Kemudian Tini tersenyum dan bertanya apakah dia masih punya kesempatan lain karena Yang Mulia memerintahkannya untuk mengumpulkan semua sisa artefak. Jadi jika dia benar-benar bagian dari sayap hitam, dia pasti setidaknya punya satu spesialis dalam pelacakan sihir. Saat Tini berada di sana, dia bertanya, "Di mana penyihirnya? Di mana penyihirnya?" Dia berkata bahwa sayangnya itu akan sangat sulit karena mereka telah mencoba sebelumnya. Tetapi orang-orang itu sangat berhati-hati sehingga mereka membuang semua bukti. Oleh karena itu, pekerjaan Tini muda kita sia-sia. Namun tetap saja, itu tidak sepenuhnya benar karena dia telah membawa banyak dari mereka. Dan ini bukan kuantitas tanpa alasan, karena memesan jumlah sebanyak itu hanya bisa berarti mereka akan mengadakan upacara. Dan jika coran akan dibakar sekaligus, mereka akan sangat pemilih soal barang-barang sihir, tetapi dengan bahan yang berbeda. Setidaknya 3 dan maksimal 10 bahan diperlukan untuk membuat satu ritual. Namun, mendapatkan jumlah tersebut memakan waktu yang cukup lama. Jika ada toko di coran yang menjual semua ini sekaligus, mereka jelas akan pergi ke tempat itu. Kemudian pria dari belakang datang membawakan makanan karena si rambut merah ingin dia mencoba hidangan paling populer di restoran itu, ayam panggang dengan sayuran. Tini ingin mengabaikannya untuk fokus pada misi, tetapi setelah gigitan pertama, dia harus menghabiskan semuanya karena rasanya sangat lezat. Dan sekarang mereka akan mulai memburu para iblis ini. 2 bulan kemudian, seorang sosok berjubah bertanya pada yang lain apakah tempat itu aman, dan berdasarkan sejarah bosnya, dia kemungkinan melakukan ini demi uang dan mereka harus menggunakan waktu dengan bijak. Kemudian saat mereka masuk, siapa pemiliknya? Seorang berambut merah yang menyamar. Kemudian sosok berjubah itu mulai meminta semua yang ada di daftar ini. Melihat hal ini terjadi, kerja keras selama 2 bulan membuahkan hasil. Sementara orang-orang itu berbisik-bisik mempertanyakan apakah akan aman karena tetua pertama menyuruh mereka untuk mengurus hal ini, sampai seorang pria muncul dan berkata itu adalah cerita yang sangat menarik. Itu adalah tetua dari Kabako sendiri yang datang untuk menegur mereka karena gagal. Dia mencoba mengatakan bahwa dia sudah memeriksa identitasnya, tetapi dia dihukum di depan semua orang. Sang tetua tiba dan berkata dia sedikit penasaran karena urutan kronologisnya adalah sebuah kebetulan besar. Dia menggunakan sihir yang tidak diketahui pada si rambut merah. Setelah beberapa saat, Tini menemukannya pingsan di toko dan bertanya apa yang terjadi. Faktanya, dia beruntung karena sang tetua melihat bahwa dia tidak menggunakan jejak mana sedikit pun, jadi kecurigaannya tentang dia sebagai penyusup sudah hilang. Dia menyerahkan uang sambil mengatakan bahwa dia membayar cukup agar dia membawakan beberapa barang. Jika dia berani bicara tentang apa yang terjadi, dia akan celaka. Dan karena dia tidak memiliki mana, itu adalah sebuah keberuntungan. Kemudian Tini yang melihat bahwa dia meninggalkan jejak serangan berpikir untuk memanggil spesialis pelacak sihir. Tetapi sebelum itu, si rambut merah ingin memeriksa satu hal karena ini lebih berbahaya daripada yang dia duga, karena dia memiliki perasaan yang sama seperti saat dia dilatih oleh Sanduk, aura seorang manusia super. Mungkin pria ini berada di level yang sama dengan penyihir lingkaran ketujuh. Namun tidak peduli seberapa bahaya
berbahayanya itu, Tini akan berhasil melakukannya. Dan dengan itu si rambut merah berkata dia mempercayainya. Kemudian sebulan kemudian, Tini memantau pergerakan para pemuja. Dalam beberapa hari di pulau terdekat, mereka akan mengadakan ritual agung. Jadi mereka akan menyerbu lokasi tersebut bersama dengan sayap hitam. Karena dia meneruskan informasi ini kepada keluarga kerajaan, sang raja juga akan mengirimkan bala bantuan. Kemudian kakek kita yang tersenyum muncul mengobrol dengan Tini. Akhirnya beberapa hari kemudian, hari yang diperkirakan untuk operasi pun tiba. Sekelompok satria turun dan mengatakan bahwa anggota utama sedang absen dan oleh karena itu mereka tidak boleh melewatkan kesempatan karena malam itu mereka akan mencuri relik tersebut. Tapi nasib buruk bagi semua orang, Tini sedang menunggu mereka di bawah sana karena dari perilaku mereka, sangat jelas apa yang akan terjadi. Jangan lupa tinggalkan suka agar aku bisa terus membawakan bagian selanjutnya dari karya ini. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Secara pribadi, aku menyukainya. Sampai jumpa di karya berikutnya, semuanya.